Cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ballroom Hotel Grand Hyatt Jakarta memantulkan kilauan menyilaukan, menciptakan atmosfer kemewahan yang tak terbantahkan bagi setiap tamu yang hadir malam itu. Suara denting gelas anggur yang beradu, tawa sopan dari para pebisnis elit, dan alunan musik klasik yang dimainkan secara langsung oleh orkestra ternama mengisi setiap sudut ruangan yang luas tersebut, menandakan betapa pentingnya acara ulang tahun perusahaan properti raksasa tempat Rio bekerja. Di tengah keramaian para sosialita yang berlomba memamerkan gaun perancang ternama dan perhiasan berlian yang berkilau di bawah sorotan lampu, Rio menyeret langkah istrinya dengan sedikit kasar. Wajahnya menampakkan ketidaksabaran yang sangat jelas dan tidak berusaha ia tutupi. Pria itu merapikan jas mahal yang baru dibelinya minggu lalu dengan kartu kredit yang hampir melampaui batas. Berusaha terlihat sempurna di hadapan rekan-rekan kerjanya. Sementara matanya menyapu ruangan dengan gelisah. Seolah-olah keberadaan wanita di sampingnya adalah sebuah noda kecil yang mengganggu pemandangan sempurnanya malam ini. Elena, wanita yang kini berdiri dengan tenang di samping suaminya yang tampak gusar, hanya mengenakan gaun berwarna biru tua dengan potongan sederhana tanpa banyak payet atau hiasan mencolok yang biasanya menjadi standar di pesta semacam ini. Bagi mata awam seperti Rio, gaun itu tampak membosankan dan murah, seolah dibeli dari toko diskon di pusat perbelanjaan kelas bawah. Padahal sesungguhnya itu adalah rancangan khusus dari butik tertutup di Paris yang menggunakan sutra kualitas terbaik di dunia. Elena tidak pernah merasa perlu menjelaskan nilai pakaiannya kepada Rio, karena ia tahu suaminya hanya menilai segala sesuatu dari logo merek yang terpampang besar dan kilauan yang menyakitkan mata. Sebuah tanda dari orang kaya baru yang tidak memiliki selera. Wajahnya yang polos tanpa riasan tebal, justru memancarkan kecantikan alami yang anggun dan aristokrat. Namun sayangnya, keanggunan yang sunyi itu sama sekali tidak dihargai oleh pria yang telah menikahinya selama 3 tahun terakhir ini. Pria yang kini justru menatapnya dengan pandangan merendahkan dan penuh penyesalan. Dengar, Elena. Malam ini adalah malam yang sangat penting bagi karierku. Jadi aku mohon padamu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang bisa mempermalukanku di depan bos besar. Desis Rio dengan suara rendah, namun tajam, mendekatkan wajahnya ke telinga Elena, agar tidak didengar orang lain di sekitar mereka. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan yang agak gelap, dekat dengan meja hidangan penutup yang jarang dikunjungi orang-orang penting. Lebih baik kau duduk di sana saja, dan jangan banyak bicara dengan siapapun. Kau tahu sendiri kan, topik pembicaraan orang-orang di sini adalah tentang saham, investasi, dan proyek bernilai miliaran rupiah. Bukan tentang resep masakan hemat atau cara membersihkan noda di kemeja. Aku tidak ingin kau membuka mulut dan membuat orang lain sadar betapa tidak berpendidikannya istriku ini. Jadi tolonglah bersikap tahu diri sedikit demi masa depanku. Elena menatap pria itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada campuran antara rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam di sana. Namun ia memilih untuk tidak membantah karena tidak ingin menciptakan keributan di tempat umum. Dalam hati, ia tertawa miris mendengar keangkuhan Rio yang merasa paling pintar. Padahal pria itu tidak tahu bahwa proyek miliaran rupiah yang sering ia banggakan di rumah sebenarnya bisa berjalan lancar berkat campur tangan Elena di balik layar. Selama ini, Elena selalu memberikan saran-saran strategis yang ia samarkan sebagai firasat atau pendapat orang awam, yang kemudian diadopsi Rio dan membuatnya terlihat jenius di mata atasan. Tanpa Elena, Rio hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang ambisius namun kurang memiliki visi jangka panjang. Tetapi ego pria itu terlalu besar untuk menyadari bahwa istrinya adalah otak sesungguhnya di balik kesuksesannya yang baru seumur jagung. Belum sempat Elena menjawab hinaan suaminya atau melangkah menuju sudut pengasingan yang ditunjuk. Mata Rio tiba-tiba berbinar cerah saat menangkap sosok seorang wanita yang berjalan anggun, membelah kerumunan tamu undangan. Itu adalah Bella, rekan kerja Rio yang menjabat sebagai manajer pemasaran. Seorang wanita yang selalu tampil mencolok dengan ambisi yang terpancar jelas dari sorot matanya yang tajam,
dan gerak-geriknya yang penuh perhitungan. Malam ini, Bella mengenakan gaun merah menyala dengan belahan tinggi yang memamerkan kakinya yang jenjang, serta riasan wajah yang dramatis untuk menonjolkan fitur wajahnya. Sebuah penampilan yang meneriakkan keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Perubahan sikap Rio terjadi begitu drastis, dari yang tadinya cemberut dan kasar pada Elena. Kini ia langsung memasang senyum paling menawan yang dimilikinya. Seolah-olah ia baru saja melihat malaikat penyelamat turun dari langit, melupakan sepenuhnya keberadaan istri sahnya yang masih berdiri mematung di sisinya dengan hati yang mulai terasa perih. "Selamat malam, Rio. Wah, kau terlihat sangat gagah malam ini. Persis seperti calon wakil presiden direktur kita yang baru," sapa Bella dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil melirik sekilas ke arah Elena, dengan tatapan meremehkan yang tidak disembunyikan sama sekali. Rio tertawa bangga. Dadanya membusung menerima pujian itu dengan senang hati, seolah jabatan itu sudah ada di genggamannya. "Ah, kau bisa saja. Bella, kau juga terlihat luar biasa. Benar-benar definisi kelas atas yang sesungguhnya," balas Rio sambil melirik sinis ke arah Elena, sengaja membandingkan kedua wanita itu. "Lihatlah, Elena. Inilah contoh wanita karier yang sukses dan pandai merawat diri. Bella tahu bagaimana cara membawa diri di acara berkelas seperti ini. Tidak seperti seseorang yang hanya bisa membuatku cemas karena takut salah kostum atau salah bicara. Seharusnya kau belajar banyak dari Bella tentang bagaimana menjadi pendamping yang membanggakan suami." Bella melangkah lebih dekat, mengabaikan batas kesopanan yang seharusnya ada di antara rekan kerja, dan menyentuh lengan Rio dengan akrab tepat di depan mata Elena, seolah menantang wanita itu untuk bereaksi. "Sayang sekali ya, Rio. Istrimu sepertinya lebih cocok berada di pasar tradisional menawar harga sayuran daripada berada di ballroom hotel bintang 5 ini," ujar Bella sambil tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian imitasi yang berkilau tertimpa cahaya lampu. "Tapi tidak apa-apa. Mungkin memang sudah takdirnya begitu. Tidak semua orang dilahirkan dengan aura kemewahan dan kecerdasan. Bukan, beberapa orang memang terlahir hanya untuk melayani di dapur dan mengurus rumah tangga yang membosankan. Kau harus bersabar, Rio. Memiliki beban seperti ini pasti sangat melelahkan bagi pria dengan potensi besar sepertimu." Kata-kata itu meluncur begitu tajam, sengaja dirancang untuk melukai harga diri Elena hingga ke akar-akarnya. Elena hanya diam, namun di balik ketenangannya yang bagaikan permukaan danau yang tenang, otaknya bekerja cepat, menganalisis situasi dengan dingin. Sebuah kebiasaan lama yang diwarisinya dari sang ayah yang merupakan taipan bisnis legendaris di Asia Tenggara. Ia menatap Rio, pria yang dulu ia kira tulus mencintainya apa adanya saat mereka bertemu di sebuah perpustakaan umum 3 tahun lalu. Kini tampak tak lebih dari seorang badut yang haus akan pengakuan sosial dan validasi dari orang lain. Betapa ironisnya, pikir Elena, mengingat jas yang dipakai Rio, jam tangan Swiss yang melingkar di pergelangannya, bahkan uang muka untuk apartemen yang mereka tinggali. Sebagian besar berasal dari tabungan pribadi Elena yang ia berikan secara diam-diam melalui berbagai cara agar tidak melukai ego suaminya. Rio mengira semua itu adalah hasil kerja keras dan bonus dari perusahaan, tanpa pernah curiga bahwa istri miskin di rumahnya memiliki akses ke kekayaan yang jauh melampaui imajinasi terliarnya. "Sudahlah, Bella, jangan buang waktumu untuk bicara dengannya. Dia tidak akan mengerti topik pembicaraan kita yang berkelas tinggi dan penuh istilah bisnis," potong Rio cepat, seolah ingin segera menyingkirkan beban yang menggelayuti kakinya, agar ia bisa bebas berekspresi malam ini. Ia menoleh pada Elena dengan tatapan mengusir yang dingin dan tanpa perasaan. "Elena, pergilah ke tempat yang aku tunjuk tadi. Atau lebih baik kau tunggu di lobi luar saja, jika kau merasa tidak nyaman di sini. Aku dan Bella harus menemui beberapa direksi penting untuk membicarakan proyek masa depan."
Dan aku butuh pendamping yang bisa nyambung saat diajak bicara soal bisnis dan strategi pasar. Kau hanya akan menjadi penghalang jika ikut bersama kami. Membuatku terlihat bodoh di depan para petinggi. Tanpa menunggu jawaban atau persetujuan dari istrinya, Rio langsung membalikkan badan dan menawarkan lengannya kepada Bella, yang segera menyambutnya dengan senyum kemenangan penuh arti, sambil melenggang pergi. Elena menatap punggung kedua orang itu yang menjauh, berbaur dengan kerumunan tamu undangan yang gemerlap. Merasakan sisa-sisa rasa hormatnya terhadap Rio, menguap begitu saja ke udara seperti asap rokok. Ia tidak menuju ke sudut ruangan seperti yang diperintahkan Rio, melainkan melangkah tenang menuju koridor samping yang mengarah ke area VIP lounge yang lebih sepi. Tempat di mana ia biasa mengadakan pertemuan rahasia dengan para eksekutif kepercayaan ayahnya dulu sebelum ia memutuskan untuk hidup sederhana. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Jauh berbeda dengan citra istri, penurut dan lemah yang selama ini ia tampilkan di depan Rio demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Saat melewati sebuah pilar besar di dekat pintu akses ke balkon pribadi, langkah Elena terhenti seketika ketika ia mendengar suara tawa yang sangat ia kenal. Suara tawa Rio, namun kali ini terdengar lebih intim dan rendah, disusul oleh bisikan manja Bella yang memancing rasa mual di perutnya. Suara itu berasal dari celah pintu balkon yang sedikit terbuka, tempat yang biasanya digunakan oleh para tamu untuk merokok atau mencari udara segar di tengah penatnya pesta. Elena mendekat perlahan. Ilana mendekat perlahan. Langkah kakinya di atas karpet tebal, tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kemampuan menyelinap yang ia pelajari saat sering kabur dari pengawal pribadinya di masa remaja. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan sebuah kebenaran yang menyakitkan yang akan segera terungkap di depan matanya. Ia mendengar suara Bella berkata dengan nada menggoda, "Rio, kau yakin istrimu yang kampungan itu tidak akan menyusul ke sini? Aku tidak ingin momen kita terganggu oleh wajah memelasnya yang menyedihkan itu." Suara Rio menjawab dengan nada angkuh yang membuat darah Elena mendidih. "Tenang saja, sayang. Dia terlalu bodoh dan patuh untuk melanggar perintahku. Dia pasti sedang duduk diam di pojokan seperti anjing yang penurut." Dengan hati-hati, Elena mengintip dari balik tirai bludru tebal yang memisahkan area koridor dengan balkon semi terbuka yang remang-remang, diterangi oleh cahaya bulan dan lampu taman yang redup. Pemandangan di hadapannya bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi intuisinya yang tajam, namun tetap saja memberikan hantaman keras pada sisa-sisa keyakinannya akan sakralnya sebuah pernikahan. Di sana, di bawah keremangan malam, Rio sedang memeluk pinggang Bella dengan erat. Bibir mereka saling bertautan dengan nafsu yang tak terbendung. Seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara dan dunia hanya milik berdua. Tangan Rio berkeliaran di punggung Bella yang terbuka, sementara wanita itu tertawa pelan di sela-sela ciuman mereka. Menikmati sensasi terlarang yang mereka lakukan tepat di tempat di mana istri sah Rio berada hanya beberapa meter jauhnya. "Kau hebat sekali tadi di dalam saat merendahkannya, Rio. Istrimu benar-benar terlihat seperti pembantu yang tersesat di istana raja," bisik Bella di antara desah napasnya. Jari-jarinya bermain di kerah kemeja Rio. Rio tertawa mengejek. Sebuah suara yang terdengar sangat asing bagi Elena, seolah ia sedang melihat orang lain yang memakai wajah suaminya. "Lupakan dia, sayang. Sebentar lagi aku akan menceraikannya. Begitu aku mendapatkan promosi bulan depan, aku butuh wanita sepertimu untuk mendampingiku ke puncak kesuksesan. Seseorang yang bisa dipamerkan, bukan beban memalukan seperti dia. Lagi pula, aku sudah muak berpura-pura mencintai wanita miskin yang tidak punya koneksi apa-apa itu. Satu-satunya alasan aku menikahinya dulu adalah karena dia rajin mengurus rumah, dan aku butuh seseorang untuk melayaniku. Tapi sekarang aku sadar, aku pantas mendapatkan yang jauh lebih baik." Elena menarik dirinya kembali ke balik bayang-bayang koridor. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan api yang dingin dan menakutkan.
Tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipinya. Tidak ada isak tangis histeris yang biasanya dilakukan oleh wanita yang dikhianati dan terluka hatinya. Sebaliknya, sebuah senyum dingin perlahan terukir di bibirnya. Senyum yang sama sekali tidak menyiratkan kebahagiaan, melainkan sebuah pertanda bahaya yang mematikan bagi siapapun yang melihatnya. Hatinya yang dulu lembut dan penuh kasih sayang kini membeku seketika, tergantikan oleh tekad baja yang sudah lama tertidur dalam dirinya sebagai putri tunggal keluarga Wijaya, pewaris tahta bisnis yang ditakuti. Rio baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya mengkhianati seorang istri yang setia dan tulus, tetapi ia juga telah membangunkan naga yang sedang tidur dengan cara yang paling kasar. Malam ini mungkin Rio merasa sebagai raja dunia yang memiliki segalanya, jabatan, wanita cantik, dan kekuasaan semu. Tetapi Elena bersumpah dalam hati, saat fajar menyingsing nanti, pria itu akan menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan tangan kotornya itu. Elena merogoh tas kecilnya, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang sengaja ia sembunyikan dari Rio, dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada seseorang yang kontaknya dinamai kepala pelayan Hans. Pesan itu hanya berisi 3 kata, namun maknanya akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Jemput saya sekarang. Ia kemudian berbalik, meninggalkan balkon itu tanpa menoleh lagi, membiarkan sepasang pengkhianat itu menikmati kemenangan sesaat mereka. Karena Elena tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan pernah kalah dalam permainan yang ia ciptakan sendiri aturannya. Suasana di dalam apartemen minimalis yang terletak di kawasan Jakarta Selatan itu terasa begitu mencekam, seolah-olah udara di dalamnya telah tersedot habis, menyisakan kekosongan yang menyesakkan dada bagi siapapun yang berada di sana. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara kunci berputar kasar terdengar dari pintu utama, diikuti oleh debuman keras pintu yang ditutup dengan tenaga berlebihan, memecah keheningan malam yang sunyi. Rio melangkah masuk dengan kemeja yang sudah berantakan, dasi yang melingkar longgar di lehernya, dan aroma alkohol bercampur parfum wanita lain yang menguar tajam dari tubuhnya. Sebuah bukti nyata dari perbuatannya malam ini, yang ia bawa pulang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia mendapati Elena sedang duduk tegak di sofa ruang tamu dengan hanya diterangi oleh lampu sudut yang redup. Wajah wanita itu tampak tenang, namun matanya menyimpan kedalaman samudra yang gelap dan tidak tersentuh. Menatap lurus ke arah suaminya yang baru pulang dengan tatapan yang sulit diartikan oleh akal sehat Rio yang sedang tumpul. Tanpa basa-basi atau sekadar mengucapkan salam layaknya suami yang normal, Rio merogoh tas kerjanya dengan gerakan kasar dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu melemparkannya begitu saja ke atas meja kopi di hadapan Elena dengan sikap penuh penghinaan. Amplop itu mendarat dengan suara plak yang keras, seolah menampar kesunyian malam, mewakili akhir dari ikatan suci yang selama ini dipertahankan sepihak oleh Elena dengan segala kesabaran dan pengorbanannya yang tak ternilai. Buka dan tanda tangani itu sekarang juga, Elena. Perintah Rio dengan suara serak namun tegas. Matanya menatap istrinya dengan sorot, mata merendahkan seolah ia sedang berbicara kepada bawahan yang melakukan kesalahan fatal di kantor. Aku sudah muak dengan sandiwara rumah tangga yang menyedihkan ini. Aku butuh kebebasan untuk mengejar ambisiku. Dan kau, dengan segala keterbatasan dan latar belakangmu yang biasa-biasa saja, hanya menjadi batu sandungan yang memperlambat langkahku menuju puncak kesuksesan yang seharusnya sudah aku raih sejak lama. Elena tidak menunjukkan reaksi terkejut atau histeris seperti yang dibayangkan Rio dalam skenario kemenangannya selama perjalanan pulang tadi. Wanita itu hanya mengulurkan tangan rampingnya yang halus untuk mengambil amplop tersebut dengan gerakan yang anggun dan terukur. Perlahan, ia mengeluarkan isi amplop itu. Sebuah dokumen perceraian yang sudah disiapkan dengan rapi, lengkap dengan pasal-pasal pembagian harta gonogini yang sangat tidak adil dan berat sebelah. Rio menuntut kepemilikan penuh atas apartemen ini, yang sebenarnya dibeli dengan uang tabungan Elena yang disamarkan sebagai bonus Rio,
dan juga mobil yang mereka gunakan sehari-hari. Meninggalkan Elena nyaris tanpa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Sifat serakah Rio terpampang jelas dalam setiap baris kalimat hukum di kertas itu. Namun anehnya, Elena tidak merasakan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan rasa kasihan yang mendalam melihat betapa kecil dan menyedihkannya jiwa pria yang pernah ia cintai sepenuh hati ini. Kau diam saja, baguslah jika kau sadar diri. Cemooh Rio melihat ketenangan Elena yang menurutnya adalah tanda ketidakberdayaan dan kepasrahan seorang wanita lemah yang akan kehilangan tempat bergantung. Rio berjalan menuju minibar kecil di sudut ruangan. Menuangkan sisa whisky ke dalam gelas sambil terus mengoceh untuk membenarkan tindakannya sendiri di hadapan nuraninya yang mungkin sudah mati. Dengar, Elena, dunia kita sudah berbeda sekarang. Aku akan segera menjadi wakil presiden direktur. Aku akan bergaul dengan para konglomerat dan pejabat tinggi negara. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi gaya hidup itu. Wanita yang cerdas, berkelas, dan punya koneksi luas. Bukan wanita rumahan yang hanya tahu harga cabai dan bawang. Kau seharusnya berterima kasih karena aku sudah menampungmu selama 3 tahun ini dan memberimu kehidupan yang layak di kota besar. Tapi sekarang waktunya kau kembali ke tempat asalmu yang sebenarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri atau memohon belas kasihan, Elena mengambil pena yang tergeletak di atas meja, membuka tutupnya dengan tenang, dan membubuhkan tanda tangannya di atas garis yang disediakan dengan tarikan garis yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Suara goresan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di telinga Rio, membuatnya menghentikan gerakannya yang hendak meneguk whisky. Matanya membelalak tak percaya melihat betapa mudahnya Elena melepaskan ikatan pernikahan mereka. Ia mengharapkan drama, tangisan, atau setidaknya permohonan agar tidak diceraikan. Karena hal itu akan semakin melambungkan egonya sebagai pria yang sangat diinginkan. Namun, sikap dingin Elena justru membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah dialah yang sedang dicampakkan. Bukan sebaliknya. Sudah selesai, ucap Elena datar sambil meletakkan pena itu kembali. Suaranya tenang tanpa getaran emosi. Menutup dokumen itu dan mendorongnya kembali ke arah Rio. Rio bergegas mendekat dan menyambar dokumen itu. Memeriksa tanda tangan Elena dengan teliti seolah mencari kesalahan. Namun semuanya sah dan sempurna di mata hukum. Rasa tidak puas mulai merayapi hatinya. Kemenangan ini terasa hambar karena lawannya tidak memberikan perlawanan yang berarti. Membuatnya merasa seperti memukul kapas. Kau benar-benar menandatanganinya begitu saja? Tanya Rio dengan nada yang sedikit tergagap. Wajahnya memerah karena campuran antara rasa malu dan bingung yang tidak bisa ia jelaskan. Kau sadarkan apa artinya ini? Kau akan keluar dari rumah ini tanpa membawa uang sepeser pun dari harta kita. Kau akan menjadi janda miskin yang terlantar di Jakarta. Jangan harap aku akan memberimu tunjangan bulanan, sedikit pun setelah apa yang kau lakukan maksudku. Setelah sikap dinginmu ini, Rio berusaha memancing emosi Elena. Berusaha menyakitinya dengan kata-kata kasar, agar ia bisa melihat setidaknya satu tetes air mata penyesalan dari mata wanita itu. Namun, Elena hanya berdiri dari sofa, merapikan sedikit lipatan pada gaun tidurnya, dan menatap Rio dengan pandangan yang membuat nyali pria itu menciut seketika tanpa alasan yang jelas. Simpan saja apartemen dan mobil itu, Rio. Jika itu harga yang harus aku bayar untuk lepas dari pria sepertimu, maka itu adalah harga yang sangat murah, jawab Elena dengan nada dingin yang menusuk tulang. Sebuah kalimat yang menghantam harga diri Rio dengan telak. Sebelum Rio sempat membalas, Elena berbalik dan berjalan menuju kamar tidur utama. Namun bukan untuk menangis di balik bantal seperti dugaan Rio, melainkan untuk mengambil sesuatu. Beberapa detik kemudian, ia keluar dengan menarik sebuah koper berukuran sedang, yang ternyata sudah ia siapkan rapi di balik pintu lemari. Menandakan bahwa kepergian ini bukanlah keputusan impulsif sesaat, melainkan langkah yang sudah ia antisipasi sebelumnya. Melihat koper itu,
Rio terdiam mematung di tempatnya berdiri. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha mencerna fakta bahwa istrinya ternyata sudah siap meninggalkannya bahkan sebelum ia menyodorkan surat cerai itu. Perasaan tidak nyaman yang tadi hanya berupa bisikan kecil kini berubah menjadi alarm bahaya yang berdering nyaring di kepalanya. Namun keangkuhannya menolak untuk mengakui bahwa ia mungkin telah meremehkan wanita yang selama ini tidur di sebelahnya. Oh, jadi kau sudah punya rencana? Ya, apa kau sudah punya simpanan lain? Atau kau mau pulang ke kampung halamanmu dan menjadi beban orang tuamu lagi? Ejek Rio dengan tawa yang dipaksakan. Berusaha menutupi kegelisahannya sendiri dengan menyerang karakter Elena. Pergilah, pintu itu terbuka lebar untukmu. Jangan pernah berpikir untuk kembali merengek di kakiku saat kau kelaparan di jalanan nanti. Karena saat itu aku sudah hidup bahagia di puncak dunia bersama wanita yang jauh lebih baik darimu. Elena tidak menoleh lagi untuk melihat wajah pria yang pernah ia anggap sebagai belahan jiwanya itu. Ia melangkah pasti menuju pintu keluar apartemen. Menyeret kopernya yang berisi barang-barang pribadinya yang tidak seberapa namun sangat berharga. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, ia berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tetapi untuk meninggalkan pesan terakhir yang akan menghantui Rio di kemudian hari. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Rio, puncak dunia itu tempat yang licin dan berangin kencang. Pastikan pijakanmu kuat sebelum kau merayakan kemenanganmu terlalu dini. Ucap Elena tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti ramalan buruk di telinga Rio. Dengan satu gerakan tegas, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Meninggalkan apartemen yang penuh dengan kenangan palsu itu. Menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik, yang menandai akhir dari satu babak kehidupannya, dan awal dari kebangkitannya yang sesungguhnya. Di luar lobi apartemen, udara malam Jakarta yang biasanya panas dan berdebu, terasa begitu segar di kulit Elena. Seolah alam semesta sedang menyambut kebebasannya dengan tangan terbuka. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan jenis Rolls-Royce Phantom, yang jarang terlihat di jalanan umum. Sudah terparkir manis di depan pintu lobi. Menarik perhatian satpam yang berjaga dengan tatapan kagum dan bertanya-tanya. Seorang pria parubaya berseragam rapi. Hans, kepala pelayan setia keluarga Wijaya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Segera keluar dari kursi pengemudi dan membukakan pintu belakang dengan sikap hormat yang sempurna. Selamat malam, Nona muda. Tuan Besar sudah menunggu kepulangan Anda di kediaman utama. Sapa Hans dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Elena mengangguk pelan, menyerahkan kopernya kepada Hans. Lalu masuk ke dalam kabin mobil yang mewah dan nyaman itu. Meninggalkan identitasnya sebagai istri Rio yang tertindas di trotoar beton. Siap untuk kembali menjadi Elena Wijaya yang sesungguhnya. Keheningan di dalam kabin mobil Rolls-Royce Phantom yang melaju membelah jalanan Jakarta dini hari itu terasa begitu kontras dengan kekacauan emosional yang baru saja ditinggalkan Elena di apartemen sempit Rio. Hans, kepala pelayan setia yang telah mengabdi pada keluarga Wijaya, bahkan sebelum Elena lahir, mengemudikan kendaraan mewah itu dengan keahlian seorang profesional. Sesekali melirik cermin tengah untuk memastikan keadaan nona mudanya. Elena duduk bersandar pada jok kulit kualitas terbaik yang empuk. Menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang berkerlap-kerlip di luar jendela kaca anti peluru. Seolah melihat kepingan masa lalunya yang hancur berhamburan di aspal jalanan. Ia tidak menangis. Air matanya sudah mengering sejak ia melihat suaminya bercumbu dengan wanita lain. Dan kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan mulai terisi kembali oleh identitas lamanya yang telah lama ia kubur demi sebuah eksperimen cinta yang naif. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam menuju kawasan Menteng yang eksklusif, di mana hiruk-pikuk kota seolah tidak berani menyentuh ketenangan para penghuninya yang merupakan kaum elit penguasa ekonomi negara. Mobil berbelok perlahan memasuki sebuah jalan pribadi yang rimbun oleh pepohonan besar. Hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi, tempat setinggi 5 meter yang dihiasi lambang keluarga Wijaya berlapis emas.
Para penjaga keamanan berseragam lengkap segera memberi hormat dengan sikap sempurna saat mengenali plat nomor mobil tuannya. Dan gerbang raksasa itu pun terbuka secara otomatis, menyambut kepulangan sang putri yang hilang. Elena menarik napas panjang, menghirup aroma familiar dari taman bunga yang terawat rapi di halaman depan. Aroma rumah yang selama 3 tahun ini ia rindukan. Namun ia hindari demi membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa bayang-bayang kekayaan ayahnya. Bangunan utama kediaman Wijaya berdiri megah di hadapannya. Sebuah istana modern dengan sentuhan arsitektur kolonial yang memancarkan aura kekuasaan dan sejarah panjang kejayaan keluarga konglomerat ini. Puluhan pelayan telah berbaris rapi di depan pintu masuk utama, meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dipimpin oleh kepala asisten rumah tangga yang tampak menahan haru melihat nona mudanya kembali. Elena turun dari mobil dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia meninggalkannya 3 tahun lalu. Seolah beban berat sebagai istri seorang pegawai biasa telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi menunduk atau menyembunyikan wajahnya. Dagunya terangkat tinggi. Sorot matanya tajam dan penuh wibawa, memancarkan aura dominan yang diwarisi langsung dari darah daging Handoko Wijaya. Sang raja bisnis yang ditakuti kawan maupun lawan. Di ruang tamu utama yang langit-langitnya dihiasi lukisan tangan seniman Eropa abad pertengahan. Seorang pria tua dengan rambut memutih, namun bertubuh tegap sedang berdiri menghadap perapian. Memegang tongkat kayu eboni dengan ukiran naga. Handoko Wijaya berbalik perlahan saat mendengar langkah kaki putrinya mendekat di atas lantai marmer Italia yang dingin. Wajahnya yang biasanya keras dan tanpa ekspresi kini melunak. Seketika saat melihat putri tunggalnya berdiri di sana. Tidak ada kata-kata kemarahan atau sindiran tajam tentang kepergian Elena yang mendadak 3 tahun lalu demi menikahi pria biasa. Yang ada hanyalah tatapan seorang ayah yang lega melihat anaknya pulang dengan selamat. Elena berjalan mendekat dan langsung berlutut di kaki ayahnya. Sebuah gestur penghormatan sekaligus permohonan maaf yang tulus. Mengakui bahwa keputusannya untuk mencari cinta sejati tanpa memandang materi adalah sebuah kesalahan fatal yang harus ia bayar mahal dengan harga dirinya. Bangunlah, putriku. Seorang Wijaya tidak pernah berlutut di hadapan siapapun, bahkan kepada takdir yang kejam sekalipun. Ucap Handoko dengan suara baritonnya yang menggelegar, namun lembut, mengulurkan tangan keriputnya untuk membantu Elena berdiri tegak kembali. Ia menatap wajah putrinya lekat-lekat. Melihat perubahan drastis dari gadis yang dulu penuh mimpi romantis menjadi wanita dewasa yang telah ditempa oleh pahitnya pengkhianatan. Papa sudah tahu semuanya. Orang-orangku selalu mengawasi dari jauh. Siap menghancurkan pria itu. Kapan saja kau memberi isyarat. Tapi aku menghormati pilihanmu untuk berjuang sendiri. Sekarang, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin menangis di kamarmu? Atau kau ingin mengambil kembali tempatmu di singgasana yang sudah lama kosong menunggumu? Pertanyaan itu bukan sekadar tawaran, melainkan sebuah ujian terakhir untuk melihat apakah Elena benar-benar siap kembali ke dunia yang kejam namun penuh kuasa ini. Mata Elena berkilat dengan tekad baru yang membara. Menghapus sisa-sisa kelembutan naif yang dulu membuatnya menjadi sasaran empuk bagi pria manipulatif seperti Rio dan wanita licik seperti Bella. Aku sudah selesai menangis. Papa, air mata tidak akan mengembalikan waktu yang terbuang. Dan cinta ternyata hanyalah ilusi bagi mereka yang lemah. Jawab Elena dengan suara tegas yang menggema di ruangan luas itu. Membuat para pelayan yang mendengarnya merinding. Aku ingin warisanku. Aku ingin mengambil alih kendali perusahaan. Dan lebih dari itu, aku ingin menghancurkan mereka yang telah menginjak-injak harga diriku dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan merampas segala mimpi dan ambisi yang mereka banggakan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah membangun istana di atas punggung seekor naga yang sedang tidur. Handoko tersenyum puas. Sebuah senyum bangga yang jarang sekali ia perlihatkan kepada siapapun. Karena ia tahu bahwa malam ini ia tidak hanya mendapatkan putrinya kembali, tetapi juga seorang penerus yang sepadan. Bagus.
Mulai besok pagi, kau bukan lagi Elena, si ibu rumah tangga. Kau adalah Elena Wijaya, CEO baru dari Wijaya Group. Segala akses, kekayaan, dan jaringan kekuasaan keluarga ini ada di tanganmu. Tegas Handoko sambil menepuk bahu putrinya dengan bangga. Beristirahatlah malam ini. Besok, dunia akan gempar mengetahui kembalinya sang pewaris. Dan permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Papa sudah menyiapkan tim terbaik untuk membantumu melakukan transisi. Dan semua data mengenai perusahaan tempat mantan suamimu bekerja sudah ada di meja kerjamu. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai sutra di kamar tidur Elena yang luasnya melebihi seluruh apartemen Rio. Membangunkan wanita itu dari tidur singkat, namun nyenyak tanpa gangguan dengkuran suaminya. Ia bangun dan menatap pantulan dirinya di cermin besar setinggi plafon. Tidak ada lagi daster kusam atau wajah lelah karena mengurus pekerjaan rumah tangga sendirian. Para pelayan pribadi masuk membawa nampan sarapan berisi hidangan terbaik dan deretan busana kerja dari perancang mode dunia yang telah disiapkan khusus untuk hari pertamanya. Elena memilih setelan blazer putih gading, dengan potongan tegas yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang memberikan kesan intimidasi. Serta jam tangan berlian yang harganya bisa membeli harga diri Rio berkali-kali lipat. Transformasi itu sempurna ketika Elena melangkah keluar dari kamarnya. Ia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan atau disuruh-suruh untuk membuatkan kopi. Ia menuruni tangga utama dengan anggun, di mana Hans sudah menunggu dengan tablet berisi jadwal harian dan laporan singkat mengenai pergerakan saham pagi ini. Mobil Anda sudah siap, Nona Elena. Rapat direksi dijadwalkan pukul 9 pagi. Dan agenda utamanya adalah pengenalan Anda sebagai pimpinan baru serta peninjauan ulang seluruh proyek strategis yang sedang berjalan. Lapor Hans dengan efisien sambil membukakan pintu mobil limusin yang berbeda dari semalam. Kali ini sebuah sedan Maybach yang lebih formal untuk urusan bisnis. Elena mengangguk singkat. Pikirannya sudah sepenuhnya fokus pada strategi bisnis dan rencana balas dendam yang telah ia susun rapi dalam kepalanya selama perjalanan pulang semalam. Setibanya di lobi Wijaya Tower, gedung pencakar langit tertinggi di pusat bisnis Jakarta yang menjadi simbol kekuasaan keluarganya. Suasana hening seketika saat para karyawan melihat iring-iringan pengawal dan sosok wanita cantik yang berjalan dengan aura penguasa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para resepsionis dan staf keamanan yang terkejut melihat kemiripan wanita itu dengan Tuan Besar Handoko. Namun mereka tidak berani bertanya, dan hanya membungkuk hormat saat Elena melintasi lobi menuju lift pribadi. Di lantai teratas, ruang rapat direksi sudah dipenuhi oleh para eksekutif senior yang gelisah, menunggu pengumuman penting dari pemilik perusahaan. Bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan posisi Handoko yang mulai sepuh. Pintu ruang rapat terbuka lebar, dan Elena melangkah masuk dengan tatapan yang menyapu seluruh ruangan. Membuat para pria tua yang skeptis itu terdiam seribu bahasa oleh karismanya yang menekan. Selamat pagi, tuan-tuan. Saya Elena Wijaya, putri tunggal Handoko Wijaya. Dan mulai hari ini saya yang akan memimpin kapal ini, ucap Elena dengan suara lantang dan jelas. Duduk di kursi utama yang biasanya diduduki ayahnya. Sementara para direksi tampak ternganga tak percaya, namun segera menguasai diri. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi perkenalan yang tidak perlu. Tangannya langsung meraih tumpukan dokumen proposal kerjasama yang ada di hadapannya. Saya telah meninjau kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dan saya melihat banyak potensi yang belum tergali. Serta beberapa parasit yang mencoba menempel pada bisnis kita. Lanjutnya sambil menatap tajam ke arah direktur operasional. Salah satunya adalah proposal proyek pembangunan kawasan terpadu yang diajukan oleh PT Gemilang Propertindo. Saya dengar mereka sangat agresif melobi kita untuk mendapatkan kontrak ini. Salah seorang direksi senior mengangkat tangan dengan ragu. Mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya belum sepenuhnya ia pahami. Benar, Nona Elena.
Gemilang Propertindo adalah pemain baru yang cukup potensial. Mereka menawarkan bagi hasil yang menggiurkan, dan tim mereka dipimpin oleh manajer-manajer muda yang ambisius. Salah satu tim negosiasi mereka, kalau tidak salah dipimpin oleh seseorang bernama Rio, sangat gencar mendekati kita. Jelas direksi tersebut tidak menyadari bahwa nama yang ia sebutkan barusan membuat sudut bibir Elena terangkat membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Elena membuka berkas proposal berwarna biru tua dengan logo Gemilang Propertindo. Melihat nama Rio tercantum jelas sebagai penanggung jawab proyek. Sebuah proyek yang ia tahu betul karena Rio sering mengeluhkannya di rumah saat Elena masih menjadi istri bodoh. Potensial. Saya melihatnya sebagai kecerobohan yang dibungkus dengan kertas kado yang cantik. Tukas Elena dingin sambil melemparkan berkas itu kembali ke tengah meja, membuat para direksi tersentak kaget. Struktur pendanaan mereka rapuh, dan analisis pasar mereka terlalu optimis tanpa dasar data yang kuat. Namun, saya tidak ingin kita menolaknya begitu saja. Itu terlalu mudah dan membosankan. Elena mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap para bawahannya dengan tatapan seorang predator yang sedang bermain dengan makanannya. Kita akan menerima proposal mereka, tetapi dengan syarat dan ketentuan khusus yang akan saya rancang sendiri. Kita akan memberikan mereka harapan setinggi langit, membiarkan mereka menginvestasikan segalanya. Lalu kita akan lihat seberapa kuat fondasi mereka saat badai sesungguhnya datang menerjang. Para eksekutif di ruangan itu saling berpandangan, menyadari bahwa pimpinan baru mereka ini bukanlah sekadar putri manja yang mewarisi tahta, melainkan seorang ahli strategi yang memiliki agenda tersendiri yang misterius dan berbahaya. Elena memberikan instruksi rinci kepada sekretaris pribadinya. Hubungi pihak Gemilang Propertindo. Katakan bahwa Wijaya Group tertarik untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap yang lebih serius. Tetapi saya ingin bertemu langsung dengan tim inti mereka dalam 2 minggu ke depan. Dan satu hal lagi. Jangan sebutkan nama saya secara spesifik. Katakan saja bahwa keputusan ada di tangan direktur utama baru yang sangat perfeksionis. Biarkan mereka menebak-nebak dan ketakutan dalam ketidakpastian. Karena rasa takut adalah bumbu terbaik untuk menghancurkan konsentrasi musuh. Di seberang kota, di kantor Gemilang Propertindo yang jauh lebih sederhana dibandingkan Wijaya Tower, Rio sedang duduk di kursi kerjanya dengan perasaan euforia yang meluap-luap. Baru saja menerima telepon dari sekretaris Wijaya Group. Ia segera berlari menuju ruangan Bella, melupakan etika kerja, dan memeluk wanita itu dengan girang. Kita berhasil. Bella Wijaya Group baru saja menelepon. Mereka tertarik dengan proposal kita dan ingin bertemu 2 minggu lagi. Seru Rio dengan mata berbinar. Membayangkan bonus besar dan promosi jabatan yang sudah di depan mata. Direktur baru mereka ingin bertemu langsung. Ini kesempatan emas kita untuk mempesona mereka dan mengamankan masa depan kita. Ah, betapa indahnya hidup ini setelah membuang beban sialan itu tadi malam. Semesta benar-benar mendukung orang-orang yang berani mengambil keputusan sepertiku. Bella tersenyum lebar, membelai pipi Rio dengan tatapan memuja yang penuh perhitungan materi. Sama sekali tidak menyadari bahwa undangan itu bukanlah tiket menuju surga kekayaan, melainkan surat panggilan menuju pengadilan kehancuran mereka. Tentu saja. Sayang, kau memang ditakdirkan untuk sukses. Direktur baru itu pasti akan terkesan dengan pesonamu dan kecerdasan kita. Ujar Bella dengan nada manja. Kita harus mempersiapkan presentasi yang paling spektakuler. Jangan biarkan ada satu celah pun. Setelah kontrak ini, kita bisa menikah dengan pesta mewah dan membuat semua orang iri. Termasuk mantan istrimu yang menyedihkan itu jika dia masih hidup di Jakarta. Tawa mereka berdua pecah di ruangan itu. Tawa kemenangan yang prematur. Sementara di puncak Menara Gading, Elena sedang memutar kursi kebesarannya menghadap jendela, menatap kota Jakarta di bawah kakinya dengan tatapan dingin. Siap untuk memulai babak pertama dari permainan catur berdarah ini. 2 minggu berlalu dengan sangat cepat. Namun bagi Rio,
Setiap detiknya terasa seperti sebuah perjalanan mendebarkan menuju puncak kejayaan yang selama ini hanya bisa ia impikan dalam tidur. Di kantor gemilang Propertindo, Rio berjalan dengan dagu terangkat tinggi dan dada membusung. Seolah-olah jabatan wakil presiden direktur sudah resmi tersemat di papan nama meja kerjanya, yang kini terasa terlalu kecil untuk egonya. Ia mulai memerintah rekan-rekan kerjanya dengan nada yang lebih otoriter, mengabaikan prosedur standar perusahaan, dan seringkali membanggakan koneksi khusus yang ia yakini telah ia bangun dengan manajemen Puncak Wijaya Group. Rio tidak menyadari bahwa di balik layar, setiap gerak-geriknya sedang diawasi dengan cermat oleh mata-mata yang ditanam Elena. Dan setiap keputusan ceroboh yang ia ambil sedang dicatat sebagai bukti tambahan untuk kehancurannya nanti. Namun kebutaan akan ambisi membuatnya merasa tak tersentuh oleh hukum maupun karma. Namun, euforia itu sedikit terganggu ketika sebuah surel resmi dengan kop surat emas Wijaya Group mendarat di kotak masuk Rio pada suatu sore yang mendung, membawa kabar yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapannya yang mulus. Isi surat itu bukanlah penolakan, melainkan sebuah persyaratan tambahan yang diajukan oleh direktur utama baru yang mengharuskan mitra kerjasama untuk menyetorkan dana jaminan, likuiditas sebesar 30% dari total nilai proyek ke dalam rekening, bersama sebelum penandatanganan kontrak. Persyaratan ini sangat tidak lazim dan memberatkan. Dirancang khusus oleh Elena untuk menguji seberapa jauh Rio berani bertaruh. Namun Rio yang sudah terlanjur mabuk kepayang menerjemahkan hal ini sebagai sebuah tantangan eksklusif untuk membuktikan bonafiditas perusahaannya. Ia yakin bahwa ini hanyalah formalitas untuk menyaring perusahaan-perusahaan kecil yang tidak bermodal. Dan ia bertekad untuk tidak tersingkir di babak kualifikasi ini hanya karena masalah uang. Masalah utamanya adalah arus kas gemilang Propertindo sedang tidak dalam kondisi prima untuk mengeluarkan dana tunai sebesar itu dalam waktu singkat tanpa melalui birokrasi panjang persetujuan Dewan Komisaris yang kaku. Rio tahu jika ia mengajukan permohonan dana resmi, prosesnya akan memakan waktu berminggu-minggu, dan ia berisiko kehilangan momentum emas ini. Atau lebih buruk lagi, proyek ini akan dialihkan ke tim lain yang lebih senior. Kepanikan mulai merayapi pikiran Rio. Bayangan kegagalan mulai menghantui di sudut-sudut otaknya, membuatnya gelisah dan tidak bisa duduk tenang. Ia memanggil Bella ke ruangannya, berharap wanita itu bisa memberikan solusi cerdas. Namun yang ia dapatkan hanyalah bisikan beracun yang semakin mendorongnya ke jurang kehancuran. Menyarankan agar Rio mengambil langkah drastis yang melanggar batas etika profesional demi mengamankan posisi mereka. Pikirkanlah, Rio, ini adalah investasi jangka pendek. Begitu kontrak ditandatangani dan dana proyek cair, kau bisa mengembalikan uang itu tanpa ada yang tahu. Bujuk Bella dengan suara mendesah. Matanya berkilat penuh ambisi saat ia duduk di tepi meja kerja Rio. Kita bisa menggunakan dana cadangan operasional dari proyek-proyek lain yang sedang kau pegang. Aku tahu kau punya akses otorisasi untuk itu. Atau kau bisa menggadaikan sertifikat apartemen mewahmu dan beberapa aset pribadi lainnya sebagai pinjaman lunak ke perusahaan. Ingat, risiko besar membawa hasil yang besar. Jika kau mundur sekarang karena takut mengeluarkan modal, Direktur Wijaya itu akan menganggapmu pengecut dan tidak serius. Apakah kau mau kehilangan kesempatan menjadi miliarder hanya karena keraguan sesaat ini? Kata-kata Bella bekerja seperti mantra sihir yang mematikan akal sehat Rio. Membakar sisa-sisa kehati-hatian yang mungkin masih ia miliki sebagai seorang manajer berpengalaman, tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi hukum jika rencananya gagal. Rio mulai melakukan manuver keuangan yang sangat berbahaya dengan memindahkan dana dari pos-pos anggaran proyek lain secara diam-diam. Tidak hanya itu, ia juga menghubungi pihak bank dan lintah darat kenalannya untuk menjaminkan sertifikat apartemen yang secara teknis masih menjadi harta gono gini yang belum tuntas. Namun, ia klaim sepihak demi mendapatkan uang tunai tambahan. Rio merasa dirinya adalah seorang pahlawan yang berkorban demi perusahaan.
meyakini bahwa semua uang ini akan kembali berlipat ganda dalam hitungan hari setelah tanda tangan kontrak dibubuhkan di atas kertas bermeterai. Sementara itu, di lantai teratas Wijaya Tower yang sunyi dan dingin, Elena duduk menghadap layar komputer besar yang menampilkan grafik pergerakan dana yang mencurigakan dari rekening-rekening yang dikelola Rio. Informasi itu ia dapatkan dari auditor internal yang telah ia susupkan untuk memantau integritas calon mitra kerja. Sebuah langkah prosedural yang kini menjadi senjata mematikan di tangannya. Senyum tipis terukir di wajah Elena. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum getir, menyadari betapa mudahnya manusia jatuh ke dalam perangkap keserakahan mereka sendiri. Ia melihat Rio sedang menggali lubang kuburnya sendiri dengan sangat rajin, mengorbankan integritas dan masa depannya demi mengejar bayang-bayang semu yang Elena ciptakan. Dia benar-benar melakukannya. Gumam Elena pelan. Dia mempertaruhkan segalanya untuk sebuah jebakan kosong. Betapa menyedihkannya kau, Rio. Hari-hari menjelang pertemuan besar itu diisi dengan ketegangan yang nyaris tak tertahankan bagi Rio. Meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik topeng kepercayaan diri yang retak, ia menjadi semakin temperamental. Memarahi staf bawahannya hanya karena kesalahan kecil seperti salah ketik atau kopi yang kurang manis. Melampiaskan stres yang menumpuk di pundaknya. Wajahnya mulai terlihat lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan tipis. Namun matanya tetap menyala dengan api obsesi yang membara. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua penderitaan ini hanyalah badai sebelum pelangi. Bahwa setelah pertemuan di Wijaya Tower nanti, hidupnya akan berubah selamanya menjadi dongeng pangeran kaya raya yang ia idam-idamkan sejak kecil, tanpa menyadari bahwa dongeng itu akan berakhir tragis. Di sisi lain, Bella sibuk mempersiapkan penampilannya, menghabiskan uang Rio yang tersisa untuk membeli gaun desainer terbaru dan perawatan kecantikan mahal. Seolah-olah dia adalah ratu yang akan segera dilantik. Ia tidak peduli dengan stres yang dialami Rio atau risiko keuangan yang sedang mereka hadapi. Baginya, Rio hanyalah kendaraan untuk mencapai gaya hidup mewah yang ia inginkan. Kau harus tampil sempurna, Rio. Jangan biarkan mereka melihat setitik pun keringat di dahimu. Komentar Bella saat melihat Rio yang sedang gemetar meminum obat penenang sebelum tidur. Kita akan berjalan masuk ke sana, mengambil kontrak itu, dan menertawakan semua orang yang pernah meragukan kita, termasuk mantan istrimu yang bodoh itu. Aku penasaran apa yang dia lakukan sekarang. Mungkin sedang menangis di gubuk reot orang tuanya. Malam sebelum hari pertemuan, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Seolah langit sedang menangis atau mungkin sedang mencoba mencuci dosa-dosa yang akan terungkap esok hari. Rio berdiri di balkon apartemennya, apartemen yang sertifikatnya kini sudah berada di tangan pihak ketiga sebagai jaminan utang, menatap gedung Wijaya Tower yang menjulang angku di kejauhan dengan lampu puncaknya yang menembus awan gelap. Ada perasaan tidak enak yang sekilas menyusup ke dalam hatinya. Sebuah intuisi purba yang memperingatkan akan bahaya. Namun ia segera menepisnya dengan meneguk segelas anggur mahal. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Jembatan di belakangnya sudah ia bakar habis. Besok adalah hari penentuan. Hari di mana ia akan membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada Elena, bahwa ia mampu berdiri di puncak tanpa bantuan siapapun. Tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Elena sendiri menghabiskan malam itu dengan membaca kembali berkas-berkas bukti penyelewengan dana yang dilakukan Rio. Menyusun skenario pertemuan besok dengan presisi seorang ahli strategi perang. Ia tidak merasakan kebencian yang berapi-api lagi. Yang ada hanyalah dinginnya keadilan yang harus ditegakkan. Ia menutup berkas itu perlahan, mematikan lampu ruang kerjanya, dan bersiap untuk tidur dengan hati yang tenang. Besok, ia akan mengenakan topeng terbaiknya. Bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai dewi keadilan yang memegang pedang kebenaran. Panggung telah siap. Para aktor telah menempatkan diri.
Dan tirai sandiwara kehidupan Rio akan segera diturunkan dengan cara yang paling dramatis dan tak terlupakan oleh sejarah perusahaan. Sinar matahari pagi yang menembus dinding kaca gedung pencakar langit Wijaya Tower terasa menyilaukan. Namun bagi Rio, cahaya itu tampak seperti sorotan lampu panggung yang menyambut kedatangan sang aktor utama dalam pertunjukan terhebat abad ini. Ia melangkah keluar dari mobil sewaannya dengan penuh percaya diri. Merapikan jas Armani yang baru ia beli dengan uang hasil manipulasi anggaran kantor. Merasa seolah seluruh dunia berada di bawah telapak kakinya yang bersepatu kulit mengkilap. Di sebelahnya, Bella berjalan dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan setelan kerja yang lebih mirip busana pesta koktail. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya untuk memberikan kesan misterius dan eksklusif. Mereka berdua berjalan beriringan melintasi lobi marmer yang luas dan dingin, mengabaikan tatapan para petugas keamanan dan resepsionis yang memandang mereka dengan ekspresi datar, namun penuh kewaspadaan. Seolah sedang melihat 2 ekor lalat yang terbang masuk ke sarang laba-laba raksasa. Rio bahkan sempat melemparkan senyum merendahkan kepada seorang staf kebersihan yang sedang memoles lantai. Berpikir bahwa sebentar lagi ia akan menjadi salah satu pemilik gedung megah ini melalui kontrak kerjasama yang akan segera ia tanda tangani di lantai teratas. Proses pemeriksaan keamanan di lobi gedung terasa jauh lebih ketat daripada biasanya, dengan para penjaga yang memeriksa identitas mereka berulang kali, seolah mencari alasan untuk menolak kedatangan tamu agung tersebut. Rio mulai merasa tersinggung dengan prosedur yang bertele-tele ini, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap statusnya sebagai calon mitra strategis, dan mulai membentak salah satu petugas keamanan dengan nada tinggi yang menggema di seluruh ruangan lobi yang hening. "Apakah kalian tidak tahu siapa saya? Saya adalah tamu kehormatan direktur utama kalian. Keterlambatan 1 menit saja bisa merugikan perusahaan ini. Miliaran rupiah," seru Rio dengan wajah memerah karena marah. Sementara Bella mencoba menenangkannya dengan bisikan manja agar tidak merusak tatanan rambutnya. Akhirnya, setelah panggilan telepon singkat yang dilakukan kepala keamanan ke lantai atas, mereka diizinkan masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang akan membawa mereka langsung menuju lantai teratas. Tempat di mana nasib mereka akan segera diputuskan oleh takdir yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di dalam lift yang bergerak naik dengan kecepatan tinggi namun sangat halus itu, Rio berusaha menata kembali napasnya yang memburu akibat emosi sesaat tadi. Sementara tangannya menggenggam erat tas kerja berisi proposal yang ia yakini sebagai mahakarya tak tertandingi. Ia menatap pantulan dirinya di dinding lift yang berlapis cermin perunggu. Tersenyum puas melihat sosok pria sukses yang menatap balik kepadanya. Pria yang telah berani mengambil risiko besar demi impian besarnya. Bella merapikan kerah kemeja Rio dengan gerakan intim, membisikkan kata-kata penyemangat yang semakin memompa ego pria itu hingga ke titik maksimal. Meyakinkan bahwa hari ini adalah hari penobatan mereka sebagai raja dan ratu baru di dunia properti Jakarta. "Ingat, Rio," tatap mata direktur baru itu dengan tajam. "Tunjukkan dominasimu. Wanita atau pria, tidak ada yang bisa menolak pesonamu saat kau sedang dalam performa terbaikmu," ujar Bella dengan nada menggoda. Sama sekali tidak menyadari bahwa lift ini sedang membawa mereka menuju ruang pengadilan, bukan ruang penobatan. Pintu lift terbuka dengan denting lembut, memperlihatkan sebuah ruang tunggu eksekutif, yang kemewahannya membuat kantor gemilang Propertindo terlihat seperti gudang penyimpanan barang bekas yang kusam dan menyedihkan. Lantai ruangan itu dilapisi karpet tebal buatan tangan dari Persia. Dindingnya dihiasi lukisan asli karya maestro seni rupa Indonesia. Dan perabotan yang ada di sana memancarkan aura kekayaan lama yang tidak bisa ditiru oleh uang baru. Seorang sekretaris wanita dengan penampilan sangat profesional dan tanpa senyum menyambut mereka. Mempersilakan mereka duduk di sofa kulit yang nyaman, namun terasa dingin di kulit. Memberitahukan bahwa rapat akan dimulai 5 menit lagi. Suasana di lantai ini begitu hening dan mencekam. Tidak ada suara telepon berdering atau percakapan keras para karyawan. Hanya ada kesunyian yang menekan dada. Seolah-olah udara di sini memiliki berat jenis yang berbeda.
membuat Rio dan Bella mulai merasakan kegelisahan yang merayap perlahan di punggung mereka. Waktu 5 menit terasa seperti berjam-jam bagi Rio yang mulai mengetuk-ngetukkan jarinya ke sandaran tangan sofa dengan tidak sabar. Matanya terus melirik ke arah pintu ganda besar dari kayu mahoni yang tertutup rapat di ujung ruangan. Ia mulai bertanya-tanya mengapa tidak ada sambutan hangat atau hidangan pembuka layaknya pertemuan bisnis tingkat tinggi yang sering ia baca di majalah. Namun ia segera menepis pikiran negatif itu dengan alasan bahwa perusahaan besar seperti Wijaya Group pasti memiliki standar efisiensi yang ketat. Bella, yang biasanya cerewet, kini juga terdiam, sibuk mematut diri di cermin bedaknya. Namun tangannya yang sedikit gemetar saat memegang kuas rias mengkhianati ketenangan palsu yang ia coba tampilkan. Tiba-tiba, pintu mahoni itu terbuka lebar, dan seorang pria parubaya yang dikenali Rio sebagai salah satu direktur senior Wijaya Group keluar, mempersilakan mereka masuk dengan gerakan tangan yang kaku dan wajah tanpa ekspresi, seolah sedang memanggil terdakwa masuk ke ruang sidang. Rio dan Bella melangkah masuk ke dalam ruang rapat yang sangat luas, di mana sebuah meja panjang dari kayu jati utuh mendominasi ruangan, dikelilingi oleh belasan kursi kulit bersandaran tinggi yang diduduki oleh para eksekutif berwajah serius. Di ujung meja, kursi pimpinan yang paling besar masih kosong, membelakangi jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan panorama kota Jakarta dari ketinggian yang memusingkan. Rio merasa sedikit terintimidasi oleh tatapan tajam para direksi yang menatapnya tanpa kedipan mata, seolah sedang membedah jiwanya dan menelanjangi segala kebohongan yang ia sembunyikan di balik setelan mahalnya. Namun, ia tetap memaksakan senyum percaya diri, mengangguk sopan kepada hadirin, dan mengambil tempat duduk yang telah disediakan di seberang kursi pimpinan. Meletakkan tas kerjanya di atas meja dengan gerakan teatrikal untuk menarik perhatian. Ia siap untuk memulai pertunjukannya. Siap untuk mempesona para penonton dengan visi bisnisnya yang brilian. Tanpa tahu bahwa naskah drama ini telah diubah sepenuhnya oleh sang sutradara utama. Selamat pagi, tuan-tuan yang terhormat. Suatu kehormatan besar bagi kami, Gemilang Propertindo, untuk bisa hadir di sini dan mempresentasikan visi masa depan yang akan mengubah wajah properti Indonesia. Buka Rio dengan suara lantang yang telah ia latih berulang kali di depan cermin kamar mandi apartemennya. Namun, tidak ada satupun dari para eksekutif itu yang membalas salamnya atau bahkan sekadar tersenyum sopan. Mereka tetap diam membatu. Mata mereka tertuju pada pintu samping ruangan yang perlahan terbuka. Suara langkah kaki yang tegas dan berirama terdengar mengetuk lantai marmer. Semakin mendekat, menciptakan ketegangan yang membuat Rio terpaksa menghentikan pidato pembukaannya dan menoleh ke arah sumber suara. Dari balik pintu itu, muncul sesosok wanita yang mengenakan setelan bisnis haute couture berwarna hitam pekat. Rambutnya disanggul rapi dengan gaya modern yang elegan, dan aura kekuasaan yang memancar darinya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa semakin tipis. Wanita itu berjalan menuju kursi pimpinan dengan langkah yang penuh percaya diri. Tidak menoleh sedikit pun ke arah Rio, yang kini ternganga dengan mata terbelalak lebar, seolah melihat hantu dari masa lalu yang bangkit kembali. Jantung Rio berhenti berdetak selama beberapa detik. Otaknya berusaha keras memproses informasi visual yang diterima matanya. Namun akal sehatnya menolak untuk mempercayainya sebagai sebuah kenyataan. Wanita yang kini berdiri di ujung meja, menatapnya dengan pandangan dingin yang menusuk tulang, adalah wanita yang sama yang ia usir dari rumahnya 2 minggu lalu. Wanita yang ia sebut bodoh dan kampungan. Elena, istrinya atau lebih tepatnya mantan istrinya berdiri di sana. Bukan sebagai tamu atau pelayan, melainkan sebagai penguasa mutlak ruangan ini. Dengan karisma yang jauh melampaui imajinasi liar Rio sekalipun. Wajahnya yang dulu polos dan lembut kini dipoles dengan riasan tegas yang menonjolkan fitur wajah bangsawannya. Membuatnya terlihat asing, namun sangat menakutkan bagi Rio. Silakan duduk. Tuan Rio, Anda belum dipersilakan untuk bicara. Suara Elena memecah keheningan ruangan.
Nadanya tenang, namun mengandung otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah. Membuat lutut Rio lemas seketika dan ia terjatuh kembali ke kursinya dengan kasar. Bella, yang duduk di samping Rio, juga membeku dengan wajah pucat pasi. Matanya membelalak menatap Elena dengan campuran rasa takut dan ketidakpercayaan. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Perkenalkan, saya Elena Wijaya, Presiden Direktur Wijaya Group dan juga pemilik tunggal dari perusahaan yang sedang Anda coba tipu dengan proposal sampah ini. Lanjut Elena dengan datar. Matanya menyapu Rio dan Bella bergantian, menikmati setiap detik dari ekspresi horor yang mulai merusak wajah topeng mereka. Pengakuan itu menghantam Rio seperti sebuah palu godam yang menghancurkan seluruh fondasi realitasnya. Membuatnya merasa pusing dan mual seketika. Ini tidak mungkin. Elena, apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini lelucon, gagap Rio dengan suara bergetar. Mencoba mencari penjelasan logis di tengah kekacauan pikirannya yang sedang runtuh berantakan. Ia mencoba tertawa. Sebuah tawa kering dan histeris yang terdengar menyedihkan di ruangan yang hening itu. Berharap bahwa tiba-tiba seseorang akan keluar membawa kamera dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah acara kejutan televisi. Kau pasti menyogok seseorang untuk masuk ke sini, kan? Atau kau bekerja sebagai asisten pribadi direktur? Jangan main-main denganku. Elena, pulanglah sekarang sebelum aku memanggil keamanan dan membuatmu malu, teriak Rio dengan putus asa. Masih berusaha mempertahankan ilusi kekuasaannya di hadapan wanita yang selama ini ia anggap lemah dan tak berdaya di bawah kendalinya. Namun, para direksi lain hanya menatap Rio dengan pandangan jijik, seolah melihat orang gila yang sedang mengigau di siang bolong. Salah satu direktur senior, pria berambut putih yang duduk di sebelah kanan Elena, memukul meja dengan keras, membuat Rio tersentak kaget dan menghentikan racauannya seketika. Jaga bicara Anda. Tuan Rio, Anda sedang berbicara dengan pemilik perusahaan ini, putri tunggal dari Bapak Handoko Wijaya. Sikap tidak sopan. Anda sudah cukup menjadi alasan bagi kami untuk mengusir Anda dari gedung ini. Sekarang juga, bentak direktur itu dengan suara menggelegar. Rio terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Fakta itu mulai meresap ke dalam kesadarannya seperti racun yang menyebar lambat namun mematikan Elena, istrinya yang sederhana, yang ia ceraikan demi ambisi dan wanita lain. Ternyata adalah putri konglomerat yang selama ini ia puja-puja dari kejauhan. Ia baru saja membuang berlian murni demi memungut batu kerikil di pinggir jalan. Dan kesadaran itu menghancurkannya lebih dari kata-kata apapun. Elena mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat agar direkturnya tenang. Lalu kembali menatap Rio dengan sorot mata yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus kejijikan yang mendalam. Cukup dramanya. Kita di sini untuk membahas bisnis, bukan urusan rumah tangga yang sudah basi, ucap Elena dingin. Membuka berkas proposal yang ada di hadapannya. Proposal yang sama yang dibanggakan Rio? Saya sudah membaca proposal Anda, Tuan Rio. Dan jujur saja, ini adalah salah satu karya fiksi paling menggelikan yang pernah saya baca. Analisis pasar yang manipulatif, proyeksi keuntungan yang tidak masuk akal, dan yang paling parah, struktur pendanaan yang sepenuhnya bergantung pada uang panas. Elena melemparkan berkas itu ke tengah meja. Kertas-kertasnya berserakan di hadapan Rio seperti sampah yang tidak berharga. Anda pikir saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan dana jaminan likuiditas itu, memindahkan dana operasional proyek lain, dan meminjam uang dari lintah darat dengan jaminan aset yang masih dalam sengketa Gonogini? Wajah Rio berubah menjadi seputih kertas. Darah seolah berhenti mengalir. Di nadinya mendengar rincian kejahatannya dibeberkan dengan begitu akurat di depan umum. Bagaimana Elena bisa tahu? Bagaimana wanita yang selama ini hanya diam di rumah bisa mengetahui manuver keuangan rahasianya sedetail itu?
Bella di sampingnya mulai menarik diri, menggeser kursinya menjauh dari Rio, seolah pria itu adalah pembawa penyakit menular. Naluri bertahan hidupnya mulai bekerja melihat kapal yang akan karam. Itu fitnah. Itu strategi bisnis yang agresif. Anda tidak mengerti cara kerja dunia bisnis modern, sangkal Rio dengan suara lemah. Mencoba membela diri, meskipun ia tahu argumennya terdengar konyol di telinga para ahli yang duduk di ruangan itu. Ia mencoba mencari dukungan dari Bella. Namun wanita itu membuang muka. Pura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Meninggalkannya sendirian di tengah medan perang yang mematikan. Strategi bisnis Elena tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan, karena tidak ada unsur humor di dalamnya. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mengelilingi meja menuju tempat Rio duduk. Langkah kakinya bergema di ruangan yang sunyi senyap, menggelapkan dana perusahaan sendiri, menipu investor, dan mempertaruhkan nasib karyawan demi ambisi pribadi bukanlah strategi. Rio, itu adalah tindak kriminal. Dan Anda melakukannya dengan sangat ceroboh karena Anda terlalu sibuk berselingkuh dan merendahkan orang lain, sehingga lupa untuk menutupi jejak Anda dengan benar. Elena berhenti tepat di belakang kursi Rio, membungkuk sedikit dan membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Rio berdiri. Dulu, saya sering memberi Anda saran tentang cara mengelola risiko, tapi Anda selalu bilang saya tidak tahu apa-apa. Sekarang, lihatlah siapa yang duduk di kursi pimpinan dan siapa yang duduk di kursi pesakitan. Rio merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Seolah-olah ruangan itu menyempit dan menghimpitnya dari segala arah. Ia ingin lari, ingin menghilang. Namun kakinya terasa berat seperti terpasung di lantai. Bayangan kehancuran karier, penjara, dan kemiskinan menari-nari di depan matanya. Elena, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita pernah menjadi suami istri. Pasti masih ada sedikit rasa cinta di hatimu untukku. Rio mulai merengek. Suaranya pecah. Harga dirinya sudah hancur berkeping-keping di lantai. Ia mencoba meraih tangan Elena. Namun wanita itu mundur, selangkah dengan ekspresi jijik, seolah baru saja disentuh oleh kotoran. Para direksi lain menggelengkan kepala melihat pemandangan menyedihkan itu. Seorang pria yang kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Cinta, ulang Elena dengan nada bertanya yang tajam. Matanya menatap Rio lurus-lurus, menembus sampai ke jiwanya yang kerdil. Pria yang saya cintai sudah mati pada malam pesta itu, saat dia memilih untuk menghina istrinya demi wanita lain. Yang ada di hadapan saya sekarang hanyalah seorang penipu yang menyedihkan yang mencoba memanipulasi situasi. Elena kembali ke kursinya, duduk dengan anggun, dan menekan tombol intercom di mejanya. Keamanan. Silakan masuk ke ruang rapat. Ada tamu tak diundang yang perlu diantar keluar. Dan mungkin perlu diserahkan kepada pihak berwajib. Pintu ruangan terbuka kembali. Kali ini masuklah beberapa petugas keamanan bertubuh kekar, siap untuk menyeret Rio keluar dari mimpi indahnya yang telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Namun, sebelum petugas keamanan itu sampai ke meja, Bella tiba-tiba berdiri, membanting tas tangannya ke meja, dan menunjuk ke arah Rio dengan wajah penuh amarah yang dibuat-buat. Saya tidak tahu apa-apa tentang penggelapan dana ini. Rio yang merencanakan semuanya. Dia yang memaksa saya ikut dalam pertemuan ini. Saya hanya korban manipulasinya, teriak Bella histeris. Mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kekasihnya. Memperlihatkan wajah aslinya yang oportunis dan tidak setia. Rio menatap Bella dengan pandangan tak percaya. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini terasa lebih tajam daripada tamparan fisik manapun. Wanita yang ia banggakan, yang ia anggap lebih baik dari Elena, kini menikamnya dari belakang tanpa ragu, sedikit pun demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Elena menatap drama perpecahan itu dengan wajah datar. Tidak terkejut sedikit pun dengan perilaku Bella.
Ia sudah memprediksi bahwa kesetiaan di antara para pengkhianat hanyalah setipis kulit bawang yang akan hancur begitu badai datang. Simpan pembelaan Anda untuk polisi. Nona Bella. Bukti keterlibatan Anda dalam konspirasi ini juga sudah kami kumpulkan dengan lengkap. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Sama-sama busuk dan saling memangsa. Ujar Elena dengan nada final. Ia memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa mereka berdua keluar. Bawa mereka pergi. Pertemuan ini selesai. Dan pastikan seluruh industri tahu bahwa Wijaya Group telah memblacklist nama mereka berdua untuk selamanya. Saat Rio diseret keluar dari ruangan dengan paksa, meronta-ronta sambil meneriakkan nama Elena. Ia sempat melihat untuk terakhir kalinya ke arah mantan istrinya. Elena sudah tidak melihatnya lagi. Wanita itu sudah kembali sibuk berdiskusi dengan para direkturnya. Melanjutkan bisnis seolah-olah Rio hanyalah gangguan kecil yang sudah berhasil disingkirkan. Pintu ruang rapat tertutup perlahan, memisahkan dunia Rio yang hancur dengan dunia Elena yang gemilang. Meninggalkan penyesalan abadi yang akan menghantui Rio seumur hidupnya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tapi ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang benar-benar bermakna. Dan semua itu karena ia tidak bisa melihat berlian yang ada dalam genggamannya sendiri. Matahari Jakarta yang siang itu bersinar terik seolah ikut menertawakan nasib Rio yang berubah drastis dalam sekejap mata. Membakar kulitnya saat ia dilemparkan keluar dari pintu putar lobi Wijaya Tower oleh dua petugas keamanan bertubuh kekar. Tubuhnya terjerembab keras ke atas trotoar beton yang panas. Jas mahalnya yang belum lunas cicilannya, kini kotor oleh debu jalanan. Dan tas kerjanya dilemparkan menyusul. Mendarat dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan di sampingnya. Tidak ada lagi karpet merah. Tidak ada lagi senyum hormat resepsionis. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Para pejalan kaki dan pengemudi ojek daring yang sedang mangkal di sekitar gedung menatapnya dengan pandangan heran bercampur geli. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian memalukan di mana seorang eksekutif muda diusir. Layaknya pengemis yang tertangkap mencuri, Rio berusaha bangkit dengan lutut yang gemetar. Membersihkan debu dari celananya dengan tangan yang tidak stabil. Wajahnya merah pada menahan malu yang serasa membakar seluruh pembuluh darah di kepalanya hingga ia merasa akan meledak saat itu juga. Bella, yang juga digiring keluar, meski dengan cara yang sedikit lebih sopan, karena dia seorang wanita. Berdiri tidak jauh dari Rio, dengan napas memburu dan wajah yang berantakan karena air mata buaya yang melunturkan maskaranya. Namun, begitu para penjaga keamanan kembali masuk ke dalam gedung dan meninggalkan mereka di trotoar, topeng korban yang ia kenakan di ruang rapat tadi langsung runtuh. Digantikan oleh wajah asli kemarahan yang meluap-luap. Ia menatap Rio dengan tatapan penuh kebencian. Seolah pria itu adalah penyebab tunggal dari segala kesialan yang menimpanya hari ini. Tanpa peringatan, Bella melangkah maju dan mengayunkan tas tangannya. Memukul bahu Rio dengan keras sambil berteriak histeris di tengah keramaian Jalan Sudirman. Dasar pria bodoh, kau menghancurkan hidupku. Kau bilang semuanya sudah beres. Kau bilang mantan istrimu itu hanya wanita kampung yang tidak tahu apa-apa. Lihat apa yang terjadi sekarang. Rio, kita dipermalukan di depan para elit bisnis Jakarta. Rio, yang masih pusing akibat guncangan mental yang baru saja ia alami, menatap Bella dengan pandangan tak percaya. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada pukulan tas tangan itu. Ia mengira setidaknya di saat-saat terburuk seperti ini, mereka bisa saling menguatkan sebagai pasangan yang saling mencintai. Namun realitas menamparnya kembali dengan kejam. Bella, tenangkan dirimu. Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa menjelaskan pada mereka bahwa ini salah paham. Ujar Rio lemah. Mencoba meraih tangan wanita yang selama ini ia puja sebagai dewi keberuntungannya. Namun, Bella menepis tangan Rio dengan kasar. Mundur beberapa langkah, seolah takut tertular kesialan Rio.
Jalan keluar. Apa kau gila? Elena Wijaya baru saja memblacklist nama kita. Tidak ada perusahaan bonafide yang akan menerima kita bekerja setelah ini. Karierku tamat gara-gara ambisimu yang tolol dan kebohonganmu tentang status istrimu. Kata-kata Bella meluncur tajam, menguliti sisa-sisa ilusi cinta yang selama ini Rio pertahankan mati-matian. Menelanjangi fakta bahwa hubungan mereka hanyalah transaksi bisnis yang gagal total. Dengar baik-baik. Rio, aku bersamamu karena aku pikir kau punya masa depan cerah. Aku pikir kau tiketku menuju kehidupan mewah. Tapi ternyata kau hanya penipu yang bangkrut dan punya utang di mana-mana. Cemooh Bella dengan senyum sinis yang menyakitkan. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku harus segera mencari cara untuk menyelamatkan namaku sendiri. Mungkin dengan mengatakan pada semua orang bahwa aku dihipnotis olehmu. Selamat tinggal, pecundang. Dengan kata-kata perpisahan yang dingin itu, Bella berbalik, menyetop taksi yang lewat, dan pergi meninggalkan Rio sendirian di pinggir jalan yang bising. Sendirian menghadapi badai yang baru saja dimulai. Rio berdiri mematung menatap taksi yang membawa Bella pergi menjauh. Merasakan kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tiang lampu jalan agar tidak ambruk kembali ke tanah. Ponsel di saku jasnya mulai bergetar tanpa henti. Bukan pesan penghiburan, melainkan rentetan notifikasi bencana yang datang susul-menyusul seperti gelombang tsunami. Ia melihat layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari kantor pusat Gemilang Propertindo. Pesan marah dari atasan langsungnya. Dan surel pemberitahuan resmi pemecatan yang dikirimkan oleh Departemen HRD. Berita tentang kegagalan spektakuler di Wijaya Tower rupanya menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Berkat jaringan informasi Elena yang efisien dan kejam, Rio mencoba menelepon balik bosnya untuk memberikan penjelasan. Namun nomornya sudah diblokir. Sebuah tanda bahwa ia telah benar-benar dibuang dan diisolasi dari dunia profesional yang dulu memujanya, tanpa tujuan yang jelas. Rio berjalan terseok-seok menuju pangkalan taksi, merogoh saku celananya dan menyadari bahwa dompetnya semakin menipis, karena sebagian besar uang tunainya sudah ia habiskan untuk mentraktir Bella makan malam mewah kemarin. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor Gemilang Propertindo, berharap masih bisa menyelamatkan barang-barang pribadinya, atau setidaknya memohon pesangon. Sebuah harapan naif dari orang yang sedang putus asa. Sepanjang perjalanan di dalam taksi yang pengap, pikiran Rio melayang kembali ke masa-masa tenang saat ia masih bersama Elena. Dulu, jika ia mengalami hari buruk di kantor, Elena akan selalu menyambutnya dengan teh hangat, pijatan di bahu, dan kata-kata yang menenangkan jiwa. Kini, tidak ada siapapun yang menunggunya. Hanya kehampaan yang menakutkan dan bayang-bayang utang yang siap menerkamnya hidup-hidup. Sesampainya di gedung kantor Gemilang Propertindo, mimpi buruk Rio berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Menghancurkan benteng pertahanannya yang terakhir. Kartu akses karyawannya sudah dinonaktifkan. Lampu indikator di pintu putar menyala merah, disertai bunyi bip panjang yang memalukan saat ia mencoba menempelkannya. Petugas keamanan kantor, yang kemarin masih menyapanya dengan hormat dan membungkuk dalam, kini menghalanginya dengan wajah datar dan tangan terlipat di dada. Maaf, Pak Rio. Instruksi dari manajemen pusat. Bapak dilarang masuk ke area kantor. Barang-barang Bapak sudah dikemas dalam kotak ini, ujar satpam itu sambil menendang pelan sebuah kotak kardus bekas mie instan yang tergeletak di lantai lobi. Kotak itu berisi bingkai foto, beberapa buku catatan, dan mug kopi kesayangannya. Tumpukan sampah yang menandai akhir dari 5 tahun pengabdiannya di perusahaan itu. Rio menatap kotak kardus itu dengan pandangan kosong. Merasa seolah seluruh identitasnya telah diringkas dan dibuang ke tempat sampah tanpa upacara. Tiba-tiba, pintu kaca kantor terbuka dan mantan bosnya, Pak Darmawan, keluar dengan wajah merah pada menahan amarah. Diikuti oleh beberapa staf yang menatap Rio dengan pandangan mencemooh.
Berani-beraninya kau menampakkan muka di sini setelah apa yang kau lakukan, bentak Pak Darmawan. Suaranya menggelegar di lobi yang ramai saat jam makan siang. Kau tidak hanya mempermalukan perusahaan di depan Wijaya Group, tapi audit internal pagi ini menemukan bukti transfer ilegal yang kau lakukan dari dana proyek. Kau pikir kami bodoh? Kami sudah melaporkanmu ke polisi atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Tunggu saja surat panggilannya. Atau mungkin mereka akan menjemputmu langsung di selokan tempatmu tidur nanti. Ancaman penjara membuat darah Rio membeku seketika. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar gertakan sambal. Elena pasti telah menyerahkan semua bukti yang dimilikinya kepada Gemilang Propertindo. Memaksa mereka untuk mengambil tindakan hukum agar tidak terseret dalam masalah yang lebih besar. Rio mundur selangkah. Ketakutan mulai merayapi tulang punggungnya. Membayangkan dirinya mendekam di balik jeruji besi yang dingin dan kotor. Ia tidak menjawab teriakan bosnya, melainkan berbalik, menyambar kotak kardus miliknya, dan berlari keluar gedung seperti pencuri yang ketakutan. Menghindari tatapan menghakimi dari mantan rekan-rekannya, yang dulu sering ia ajak makan siang. Ia berlari sampai napasnya habis. Berhenti di sebuah gang sempit di belakang gedung perkantoran. Bersandar pada tembok kusam, sambil memeluk kotak kardusnya erat-erat. Satu-satunya harta yang ia miliki sekarang. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Sebuah pemandangan indah yang kontras dengan kekelaman nasib Rio yang semakin gelap gulita. Perutnya mulai berbunyi, mengingatkan bahwa ia belum makan apapun sejak pagi karena terlalu gugup menghadapi presentasi. Namun nafsu makannya hilang. Tertelan rasa takut. Masalah berikutnya yang jauh lebih mendesak daripada lapar kini menghantuinya, tempat tinggal. Apartemen yang ia tempati, yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, kini telah menjadi bom waktu. Ia ingat bahwa ia telah menyerahkan sertifikat apartemen itu yang sebenarnya masih dalam status harta bersama kepada seorang lintah darat bernama Bang Jago sebagai jaminan pinjaman kilat dengan bunga mencekik. Jatuh tempo pembayaran adalah hari ini. Tepat setelah ia seharusnya mendapatkan dana pencairan proyek yang tidak pernah terjadi. Dengan langkah berat, Rio memutuskan untuk pulang ke apartemen. Berharap secara ajaib bisa bernegosiasi, atau setidaknya mengambil beberapa pakaian dan barang berharga untuk dijual. Namun, harapan itu hancur, berkeping-keping saat ia tiba di lantai apartemennya, dan melihat pintu unitnya sudah terbuka lebar. Di sana, duduk di sofa ruang tamunya, adalah 3 orang pria bertubuh besar dengan tato memenuhi lengan mereka. Sedang merokok santai sambil meletakkan kaki di atas meja kopi. Meja yang dulu sering dibersihkan Elena dengan telaten. Bang Jago, pemimpin mereka, menoleh saat melihat Rio berdiri mematung di ambang pintu. Menyeringai lebar, memperlihatkan gigi emasnya yang berkilau mengerikan. Nah, ini dia pangeran. Kita sudah pulang. Bagaimana proyek besarnya? Bos, uang saya sudah siap. Kan ingat, bunganya berjalan setiap jam. Sapa Bang Jago dengan nada ramah yang dibuat-buat, namun penuh ancaman mematikan. Rio menjatuhkan kotak kardusnya. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba merangkai kata-kata untuk memohon belas kasihan kepada preman-preman itu. Bang, ada sedikit masalah teknis. Proyeknya ditunda. Beri saya waktu seminggu lagi. Saya janji akan melunasinya 2 kali lipat. Gagap Rio. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Bang Jago tertawa keras. Tawa yang diikuti oleh anak buahnya membuat suasana ruangan semakin mencekam. Ditunda. Saya dengar dari berita gosip bisnis, kalau ada direktur muda yang diusir dari Wijaya Tower hari ini. Jangan kencingi saya. Rio, kami tahu kau sudah bangkrut. Jadi, sesuai perjanjian, apartemen ini dan segala isinya sekarang milik kami. Mobil di bawah juga sudah anak buah saya ambil kuncinya. Kau keluar sekarang hanya dengan baju yang menempel di badanmu. Atau kami patahkan kakimu sebagai bunga tambahan.
Diusir dari rumahnya sendiri, rumah yang ia rebut dari Elena adalah puncak ironi yang tidak pernah Rio bayangkan akan menimpa dirinya secepat ini. Tanpa berani melawan, Rio mundur perlahan, meninggalkan apartemen yang penuh kenangan palsu itu. Meninggalkan sisa hidupnya di tangan para preman. Ia turun kembali ke lobi dengan tatapan kosong. Melewati satpam apartemen yang menatapnya dengan pandangan iba, namun tidak berani ikut campur urusan penagih utang. Rio berjalan keluar kompleks hunian elit itu, menyusuri trotoar Jakarta yang mulai gelap. Menjadi salah satu dari ribuan jiwa yang tersesat di kota metropolitan yang kejam ini, ia tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan yang paling parah, ia memiliki musuh yang sangat kuat, yang memastikan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Malam semakin larut, dan Rio menemukan dirinya duduk di bangku taman kota yang sepi, ditemani oleh nyamuk-nyamuk yang berdengung lapar dan suara lalu lintas yang terdengar jauh. Ia mengeluarkan ponselnya untuk terakhir kali sebelum baterainya habis. Mencoba melihat apakah ada satu orang saja di dunia ini yang peduli padanya. Ia membuka media sosial, dan hatinya mencelos melihat video viral dirinya diseret keluar dari Wijaya Tower. Sudah ditonton jutaan kali. Kolom komentarnya dipenuhi caci maki dan tertawaan netizen yang menikmati kejatuhannya. Di sela-sela timeline itu, ia melihat sebuah postingan berita terbaru Elena Wijaya, putri konglomerat yang kembali memimpin, mengumumkan program amal besar-besaran. Di foto itu, Elena terlihat begitu cantik, anggun, dan berkuasa. Tersenyum tulus kepada anak-anak panti asuhan. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan Rio yang kini duduk di bangku taman seperti gelandangan. Rasa penyesalan mulai merambat naik. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan mendalam menyadari betapa berharganya apa yang telah ia sia-siakan. Ia teringat bagaimana Elena dulu selalu menyisihkan uang belanja untuk ditabung. Bagaimana wanita itu merawatnya saat sakit tanpa mengeluh. Dan bagaimana ia menatap Rio dengan penuh cinta, meski Rio sering mengabaikannya. Rio menangis. Kali ini tangisan yang benar-benar jujur. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa ia telah memegang berlian di tangannya, namun membuangnya ke laut, karena mengira itu hanya kaca biasa. Perutnya melilit perih karena lapar, mengingatkannya pada masakan Elena yang sederhana namun lezat. Masakan yang tidak akan pernah ia cicipi lagi seumur hidupnya. Maafkan aku, Elena. Tuhan, aku bodoh sekali. Isaknya pelan di tengah keheningan malam. Namun doa itu terlambat, tertelan oleh angin malam yang dingin menusuk tulang. Sementara itu, di sebuah bar kelas atas di kawasan Senopati, Bella sedang berusaha melancarkan pesonanya kepada seorang pengusaha tambang tua yang ia incar sebagai target baru pengganti Rio. Ia tertawa manja, menyentuh lengan pria itu, dan mencoba topik pembicaraan tentang bisnis properti untuk menunjukkan kecerdasannya. Namun, pria itu tiba-tiba menerima pesan di ponselnya, membacanya sekilas, lalu menatap Bella dengan pandangan berubah drastis. Dari tertarik menjadi waspada dan dingin. Tunggu sebentar. Kau Bella yang ada di video viral Wijaya Tower itu? Kan mantan manajer yang dituduh bersekongkol menipu, tanya pria itu dengan nada curiga. Menjauhkan gelas minumannya, Bella memucat, mencoba menyangkal dengan senyum paksa. Oh, itu salah paham. Sayang, itu fitnah dari pesaing bisnis yang iri pada kecantikanku. Pria itu tidak termakan bujuk rayunya. Ia segera berdiri dan memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Meninggalkan Bella yang ternganga di meja bar. Maaf, Nona. Saya tidak berurusan dengan orang-orang yang masuk daftar hitam keluarga Wijaya. Risiko bisnisnya terlalu besar. Wijaya Group punya pengaruh di mana-mana, termasuk di sektor pertambangan. Saya tidak mau perusahaan saya dipersulit hanya karena dekat denganmu. Ucap pria itu tegas sebelum meninggalkan Bella sendirian. Bella menatap sekeliling bar, menyadari bahwa beberapa orang mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia sadar
Stigma daftar hitam yang dikeluarkan Elena adalah hukuman mati sosial baginya. Pintu-pintu kesempatan tertutup satu persatu. Dan kecantikannya tidak lagi laku dijual karena label pengkhianat yang kini melekat erat di dahinya. Ia meneguk minumannya dengan tangan gemetar. Menyadari bahwa ia dan Rio berbagi nasib yang sama hancur karena keserakahan mereka sendiri. Kembali ke taman kota. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tubuh Rio yang meringkuk kedinginan di bangku taman. Ia tidak punya tempat untuk berteduh. Tidak ada uang untuk membeli payung atau makanan hangat. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalan raya, memercikan air genangan ke arahnya. Namun ia sudah terlalu mati rasa untuk peduli. Di kejauhan, ia melihat papan reklame elektronik raksasa yang menampilkan iklan properti terbaru dari Wijaya Group. Sebuah proyek hunian impian yang sukses besar. Wajah Elena tidak ada di sana. Tapi jejak kesuksesannya terpampang nyata di setiap sudut kota. Rio menutup matanya, membiarkan air hujan menyatu dengan air matanya. Menerima kenyataan pahit bahwa mulai malam ini, ia bukan lagi Rio, si eksekutif muda yang sukses, melainkan hanya sebutir debu yang tersapu oleh badai yang ia ciptakan sendiri. Kejatuhannya telah sempurna, sampai ke dasar jurang yang paling gelap, di balik jendela kaca kamar tidurnya yang hangat di kediaman Wijaya. Elena berdiri menatap hujan yang turun membasahi Jakarta. Secangkir teh herbal hangat di tangannya. Ponselnya tergeletak di meja, menampilkan laporan terakhir dari detektif swasta mengenai keberadaan Rio di taman dan Bella yang diusir dari bar. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Elena. Hanya ekspresi tenang dari seseorang yang telah menuntaskan tugas berat membersihkan sampah dari hidupnya. Keadilan sudah ditegakkan. Bisiknya pelan pada pantulan dirinya di kaca jendela. Ia tidak merasa perlu untuk melihat penderitaan Rio secara langsung. Mengetahui bahwa pria itu menderita akibat pilihan hidupnya sendiri sudah cukup baginya. Elena berbalik, meninggalkan jendela dan kegelapan malam di luar. Berjalan menuju tempat tidurnya yang nyaman. Siap menyambut hari esok yang cerah, tanpa beban masa lalu yang menghambat langkahnya lagi. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa dramatis di Wijaya Tower yang mengguncang dunia bisnis Jakarta. Namun bagi Rio, waktu seolah berhenti berputar pada detik ia diusir dari gedung pencakar langit itu. Ia kini bukan lagi pria necis dengan setelan jas Armani dan aroma parfum mahal yang memabukkan, melainkan hanyalah bayangan samar dari masa lalunya sendiri. Hidup menggelandang di pinggiran kota yang kumuh dan bau. Apartemen mewahnya sudah lama disita oleh preman penagih utang. Mobilnya ditarik oleh bank, dan sisa tabungannya habis. Tak bersisa hanya untuk membeli makanan ala kadarnya, demi menyambung hidup yang terasa semakin tidak berarti. Rio kini tinggal di sebuah kamar kos sempit seukuran peti mati di kawasan padat penduduk yang lembab, di mana dindingnya berjamur dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan kenyamanan yang dulu ia nikmati dan ia sia-siakan. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh alarm ponsel canggih atau ciuman istri, melainkan oleh suara teriakan tetangga yang bertengkar dan bau selokan yang menyengat hidung, mengingatkannya bahwa ia telah jatuh ke dasar jurang kehidupan, di tengah keputusasaan yang semakin mencekik lehernya. Akal sehat Rio mulai tergerus oleh delusi yang ia ciptakan sendiri sebagai mekanisme pertahanan mental agar tidak gila. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian sementara. Sebuah badai kecil dalam rumah tangganya yang bisa diperbaiki jika ia berbicara dari hati ke hati dengan Elena. Dalam benaknya yang sakit, ia masih merasa memiliki hak atas Elena. Meyakini bahwa wanita yang pernah mencintainya dengan tulus itu pasti masih menyimpan sisa-sisa perasaan sayang di sudut hatinya yang terdalam. Dia hanya sedang marah. Gumam Rio berulang kali saat menatap pantulan wajahnya yang tirus dan berewokan di cermin retak kamar mandinya. Wanita itu emosional, tapi pemaaf. Jika aku datang padanya, memohon ampun, dan mengingatkannya pada kenangan manis kami dulu, dia pasti akan luluh. Kami adalah suami istri. Ikatan itu tidak bisa diputus,
semudah membalik telapak tangan, hanya karena satu kesalahan. Dengan sisa uang terakhir yang ia miliki, Rio nekat membeli sebatang bunga mawar yang sudah agak layu dari pedagang kaki lima, dan mencukur janggutnya dengan pisau cukur tumpul, hingga wajahnya penuh luka gores kecil. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, meskipun warnanya sudah memudar dan kerahnya agak kusam. Lalu berjalan kaki sejauh 10 kilometer, menuju kawasan Menteng karena tidak punya ongkos untuk naik kendaraan umum. Matahari Jakarta yang ganas membakar kulitnya. Debu jalanan menempel di keringatnya. Namun Rio terus melangkah dengan tekad orang yang sedang sekarat mencari air. Setiap langkahnya diiringi oleh penyangkalan demi penyangkalan. Menyusun skenario di kepalanya, di mana Elena akan berlari memeluknya sambil menangis haru, memaafkan segalanya, dan membawanya kembali masuk ke dalam istana kemewahan itu. Ia tidak menyadari bahwa ia bukan sedang berjalan menuju rekonsiliasi, melainkan menuju kehancuran terakhir dari harga dirinya yang sudah hancur lebur. Sesampainya di depan gerbang raksasa kediaman keluarga Wijaya yang megah, kaki Rio gemetar kelelahan dan napasnya memburu. Namun matanya berbinar melihat istana yang seharusnya menjadi miliknya jika ia tidak bodoh. Ia mendekati pos penjagaan dengan senyum lebar yang terlihat menyedihkan. Mencoba menyapa satpam yang bertugas dengan nada akrab, seolah ia adalah tuan rumah yang baru pulang dari perjalanan jauh. "Selamat siang, Pak. Tolong buka gerbangnya. Saya Rio, suami Nona Elena. Saya datang untuk menjemput istri saya," ucap Rio dengan percaya diri yang dipaksakan. Namun, satpam-satpam bertubuh kekar itu hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh kewaspadaan. Tangan mereka sudah siap di pentungan dan radio komunikasi. Wajah Rio mungkin sudah berubah menjadi kurus dan kusam, tetapi nama dan wajahnya sudah masuk dalam daftar hitam prioritas utama keamanan keluarga Wijaya, sebagai ancaman yang tidak diinginkan. "Maaf, kami tidak mengenal Anda, dan Nona Elena tidak memiliki suami bernama Rio." Mantan suami beliau yang bernama Rio dilarang keras menginjakkan kaki di radius 100 meter dari properti ini, jawab kepala keamanan dengan tegas, memblokir jalan Rio dengan tubuh besarnya. Rio terkejut. Senyumnya lenyap seketika digantikan oleh kepanikan yang meluap-luap. "Jangan bercanda, saya suaminya. Kami belum resmi bercerai di pengadilan agama. Dokumen itu hanya formalitas di atas kertas. Di mata Tuhan, kami masih satu," teriak Rio histeris. Mencoba menerobos masuk, namun dengan mudah didorong hingga jatuh terduduk di aspal panas. Bunga mawar yang ia bawa terlepas dari genggamannya, terinjak oleh sepatu bot satpam hingga hancur berantakan. Persis seperti harapan naifnya, keributan itu mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Namun Rio sudah tidak peduli lagi pada rasa malu. Ia hanya ingin bertemu Elena. Satu-satunya tiket baginya untuk keluar dari neraka kemiskinan ini. Di saat Rio sedang berteriak-teriak memanggil nama Elena seperti orang gila, gerbang utama perlahan terbuka secara otomatis, dan sebuah mobil limusin hitam mengkilap meluncur keluar dengan anggun. Mobil itu berhenti tepat di depan Rio yang masih terduduk di tanah, dan kaca jendela belakang turun perlahan, memperlihatkan wajah Elena yang cantik dan tenang. Namun tatapannya sedingin es kutub utara. Rio tersentak. Ia segera merangkak mendekati pintu mobil. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang kotor. "Elena, sayang, lihat aku ini aku. Rio, suamimu, maafkan aku. Elena, aku salah, aku hilaf. Tolong beri aku kesempatan kedua," racau Rio, sambil mencoba meraih tangan Elena yang bertumpu di jendela mobil. Namun ia tidak berani menyentuhnya, karena aura intimidasi yang memancar dari wanita itu begitu kuat. Ia berharap melihat kemarahan atau kesedihan di mata Elena. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan yang mengerikan. Seolah Rio adalah benda mati yang tidak berharga. Elena menatap pria yang dulu pernah menjadi pusat dunianya itu dengan tatapan datar. Mengamati betapa menyedihkannya kondisi Rio sekarang,
Kemeja lusuh, wajah penuh luka gores, dan bau keringat bercampur keputusasaan. Tidak ada rasa iba di hatinya. Hanya rasa syukur yang mendalam bahwa ia telah terbebas dari parasit yang selama ini menghisap energinya. Simpan air matamu, Rio. Itu tidak laku di sini, ucap Elena dengan suara pelan, namun sangat jelas. Memotong ratapan Rio. Kau bilang kau hilaf, tidak? Rio. Selingkuh, menghina, dan merendahkan istri sendiri bukanlah kekhilafan. Itu adalah pilihan sadar yang kau ambil, karena kau merasa lebih hebat dariku. Kau datang ke sini bukan karena kau mencintaiku atau merindukanku. Kau datang karena kau lapar. Kau miskin. Dan kau tidak punya tempat lain untuk pergi. Kau merindukan uangku, bukan diriku. Kata-kata Elena menampar Rio lebih keras daripada pukulan fisik. Menelanjangi motif aslinya yang egois di depan wajahnya sendiri. Tidak, Elena, aku benar-benar mencintaimu. Aku sadar sekarang bahwa kau adalah wanita terbaik dalam hidupku, Bella. Wanita ular itu sudah meninggalkanku. Hanya kau yang tulus padaku, seru. Rio putus asa. Masih berusaha menggunakan kartu cinta yang sudah kedaluarsa. Elena tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Tentu saja Bella meninggalkanmu. Kalian berdua adalah jenis manusia yang sama. Yang hanya setia pada keuntungan. Dan soal ketulusan-ketulusanku sudah kau bunuh malam itu di pesta. Saat kau menyuruhku duduk di pojokan seperti pembantu. Elena yang kau cari. Istri bodoh yang selalu memaafkan dan melayanimu. Sudah mati. Rio. Dikubur bersama ambisimu yang gagal. Wanita yang ada di hadapanmu sekarang adalah Elena Wijaya. Orang asing yang tidak memiliki urusan apapun dengan gelandangan sepertimu. Elena menarik tangannya masuk. Memberikan isyarat kepada sopirnya untuk menutup kaca jendela. Rio panik melihat kaca jendela mulai naik. Ia mencoba menahannya dengan tangan kosong. Tidak peduli pada rasa sakit. Tunggu Elena, jangan tinggalkan aku. Setidaknya beri aku sedikit uang, atau biarkan aku bekerja di sini sebagai tukang kebun. Apa saja. Elena, aku mohon. Aku tidak bisa hidup di jalanan, teriak Rio. Akhirnya mengakui tujuan utamanya yang menyedihkan. Elena menatapnya untuk terakhir kali melalui celah kaca yang semakin menyempit. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Rio, kau memilih untuk membuang berlian demi batu kali. Sekarang nikmatilah batu kali itu. Anggaplah kemiskinanmu sebagai guru terbaik yang tidak pernah kau dapatkan di sekolah bisnis manapun. Jendela tertutup rapat. Memisahkan dunia mereka selamanya. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan Rio yang menangis meraung-raung di aspal. Meninggalkannya dalam debu yang berterbangan. Saat mobil menjauh dan Rio diseret paksa oleh satpam untuk menjauh dari area gerbang. Elena menyandarkan punggungnya di jok kulit yang empuk. Menghela napas panjang yang melegakan. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada penyesalan yang tertinggal. Pertemuan terakhir itu adalah penutup yang sempurna bagi babak kelam masa lalunya. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa karma itu nyata dan bekerja dengan cara yang adil. Di sebelahnya, sang ayah, Handoko Wijaya, menepuk tangan putrinya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata. Kau melakukannya dengan baik, Nak. Ketegasan adalah mahkota seorang pemimpin. Kau tidak membiarkan emosi masa lalu menghalangi masa depanmu, ujar Handoko bangga. Elena tersenyum. Kali ini senyum yang tulus dan cerah. Senyum seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatan dan harga dirinya yang sempat hilang. Sementara itu, nasib Bella tidak jauh lebih baik daripada Rio. Meskipun dalam bentuk penderitaan yang berbeda. Setelah diusir dari lingkaran sosialita dan masuk daftar hitam semua perusahaan besar, Bella terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam murahan di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada yang peduli siapa dia atau masa lalunya. Kecantikannya yang dulu ia banggakan kini menjadi kutukan.
menarik perhatian pria-pria kasar yang tidak menghormatinya. Setiap malam, saat ia membersihkan muntahan tamu atau melayani pesanan minuman dengan kaki lecet karena sepatu hak tinggi murahan, ia teringat pada Rio dan keserakahan mereka yang menghancurkan segalanya. Ia mendengar kabar tentang Rio yang menjadi gelandangan gila di sekitar Menteng, dan rasa takut akan masa depan yang suram menghantuinya setiap saat. Mereka berdua, pasangan pengkhianat yang dulu begitu sombong, kini terpuruk di sudut tergelap kota Jakarta. Terpisah namun terikat oleh nasib yang sama tragisnya. Malam itu, Elena menghadiri pesta gala amal tahunan yang diselenggarakan oleh Wijaya Group. Acara yang jauh lebih megah dan berkelas daripada pesta kantor Rio di babak awal cerita. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memancarkan aura kekuasaan dan kecantikan yang memukau setiap mata yang memandangnya. Ratusan kamera wartawan berkilauan mengabadikan momen kedatangannya, bukan sebagai istri seseorang, melainkan sebagai Elena Wijaya, sang ratu bisnis yang baru. Ia berjalan di atas karpet merah dengan langkah pasti, menyapa para tamu undangan, pejabat negara, dan mitra bisnis internasional dengan karisma yang alami. Tidak ada lagi rasa minder atau keinginan untuk bersembunyi di bayang-bayang. Elena adalah pusat tata surya malam ini, bintang yang bersinar paling terang setelah melewati kegelapan gerhana. Di tengah acara, Elena naik ke atas podium untuk memberikan pidato pembukaan. Ia memandang lautan wajah yang menatapnya dengan kekaguman dan hormat. Malam ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian bisnis, tetapi juga merayakan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ucap Elena dengan suara lantang yang menggema di seluruh ballroom. Saya belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa pasangannya, tetapi oleh apa yang ia capai dan bagaimana ia berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Dan masa depan adalah kanvas kosong yang siap kita lukis dengan warna-warna keberhasilan. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Sebuah pengakuan tulus atas transformasi luar biasa yang telah ia lalui. Setelah pidato, seorang pria muda yang tampan dan berwibawa, pewaris dari salah satu konglomerasi perbankan terbesar di Asia, menghampiri Elena dengan sopan. Berbeda dengan Rio yang agresif dan manipulatif, pria ini menatap Elena dengan rasa hormat yang tulus dan kekaguman yang jujur. Pidato yang luar biasa. Nona Elena, visi Anda tentang pemberdayaan wanita sangat menginspirasi. Apakah Anda keberatan jika saya mengundang Anda untuk mendiskusikan potensi kolaborasi yayasan kita? Sambil makan malam tanyanya dengan senyum ramah. Elena menatap pria itu, melihat ketulusan di matanya. Tidak ada intrik atau keinginan tersembunyi. Ia belum siap untuk cinta yang baru. Hatinya masih dalam masa penyembuhan. Namun ia tahu bahwa ia tidak menutup pintu untuk kemungkinan kebahagiaan di masa depan. Tentu saja, saya dengan senang hati akan mendiskusikan bisnis dengan Anda, jawab Elena sambil tersenyum, menerima uluran tangan persahabatan itu. Cerita berakhir dengan Elena berdiri di balkon ballroom, menatap langit malam Jakarta yang dihiasi kembang api perayaan. Di bawah sana, di jalanan yang gelap dan dingin, mungkin Rio sedang meringkuk kedinginan menyesali nasibnya. Tetapi di atas sini, Elena merasa hangat dan damai. Ia telah melewati badai pengkhianatan, menyeberangi lautan air mata, dan mendaki gunung penghinaan untuk sampai di puncak ini. Ia tidak lagi dendam, karena melihat musuhnya hancur oleh ulah mereka sendiri sudah lebih dari cukup. Elena Wijaya menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang manis, siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya yang gemilang. Sebagai wanita yang utuh, kuat, dan tak terkalahkan, keadilan telah ditegakkan, dan sang protagonis akhirnya mendapatkan akhir bahagia yang pantas ia dapatkan. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena keberaniannya untuk melawan dan mengambil kembali mahkotanya. Beberapa tahun kemudian,
Media bisnis meliput pernikahan termegah abad ini antara Elena Wijaya dan mitra bisnisnya yang dulu menyapanya di pesta gala. Mereka dikenal sebagai power couple yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga dermawan. Di sudut halaman koran yang sama, di kolom berita kriminal kecil di bagian bawah, tertulis berita singkat tentang penemuan mayat seorang tunawisma tanpa identitas di kolong jembatan yang diduga meninggal karena sakit dan kelaparan. Tidak ada yang mengenali mayat itu, dan tidak ada yang menangisinya. Dunia terus berputar, memberikan cahaya bagi mereka yang berjuang di jalan yang benar, dan meninggalkan kegelapan bagi mereka yang tersesat dalam kesombongan. Elena menutup koran itu, menyeruput teh paginya, dan tersenyum pada suami serta anak-anaknya yang sedang bermain di taman. Hidup ini indah, dan ia telah memenangkannya.